Halo Pak, gimana kabarnya? Kabar baik, sehat ya? Saya sehat, Baik, baik, alhamdulillah. Pak sehat, Felix sehat, gimana sehat kabarnya? Tuhan. Baik, baik, luar biasa Pak. Senang banget ketemu Pak Agung nih. Jarang sekali bisa bertemu dengan seorang Pak Agung. Sibuk ya Pak ya, ngisi mentoring dulu, ngisi sesi terus. Ya, Terima kasih loh Pak mau hadir di KVN Pak. Kita senang ya. banget Pak. Nah, Pak Agung sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Sekarang itu kan kalau lihat tren franchise itu mungkin sekitar 5 tahun belakangan ini sangat-sangat boom ya Pak ya. Sangat-sangat banyak sekali. Mungkin 5 tahun lah ya mulai rapid banget. Nah, boleh share nggak sih Pak kenapa sih orang memilih franchise Pak? Bukankah franchise itu banyak resikonya Pak katanya Pak? Ya, F&B memang saturated market lah ya. Ya itu udah Iya, rahasia umum banget lah bahwa rate keberhasilan bisnis F&B itu kecil sekali. Artinya betul. memang ya ini red ocean ya kita mainnya. Ya, Kenapa banyak orang yang memilih untuk memilih franchise gitu ya? Sebenarnya alasannya sederhana karena mereka mungkin adalah tadinya profesional, punya bidang apa, punya keahlian apa. Ketika masuk ke F&B kan kalau misal bikin brand dari awal, nge-construct dari nol kan PR-nya banyak banget. Jadi betul. ya udah milihnya franchise saja. Jadi udah ada brand yang sudah berjalan dan eh, 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 apa namanya ada sistemnya ya dalam tanda kutip seperti itu. Jadi tinggal menjalankan sistem aja, tinggal follow the rules-nya aja lah ya Ya. dari guidance brand tersebut. Mungkin meluruskan juga Pak ya, kalau misal franchise atau waralaba dalam bahasa Indonesia itu kan diatur sama undang-undang. Nah, kalau misal kita belum dapat izin STPW, ya surat tanda pendaftaran waralaba, sebenarnya kita nggak boleh menyebut sebagai franchise ya, harusnya ya. Itu tuh, jadi analoginya tuh sama kayak kita menyebut brand kita halal terus nyatut logo MUI, tapi belum dapat Oh, sertifikasi halal. Nah, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah, biasanya bisnis-bisnis kuliner yang menyediakan apa namanya bisa di franchise-kan tapi bukan franchise biasanya menyebut dirinya sebagai kemitraan karena memang kemitraan itu tidak diatur di undang-undang belum ya sampai saat ini. Jadi kita luruskan dulu tuh ya. Kira-kira seperti oh itu. gitu ya. Mm-mm. Benar baik. Nah, Pak, itu kan dari sisi kita sebagai yang mau beli kemitraan atau sebagai franchise ya. Bagaimana kalau dari sisi kita sebagai brand owner, Pak, atau pemilik kemitraan? Susah nggak sih, Pak, memulai itu? Satu lagi, Gimana itu? satu lagi yang Bandung pintu atas. Oh, sebentar. Sepertinya ada suara yang bocor ya. Ini Oh, dari oke, Pak oke. Surya, boleh Saya pikir ada yang mau diulangi? ngomong. Dari Teh juga ya, vegetarian. Oke, sebentar saya bantu mute deh, Pak. Nah, Sayang nah, sekali. Oke. Oke Pak, jadi pertanyaannya tadi itu kan dari sisi kita sebagai yang mau beli kemitraan Pak, bagaimana dengan kita? Saya brand nih Pak, saya mau dong bisa bisa di mana-mana ekspansinya. Saya mau mulai dengan menjadi open kemitraan gitu Pak. Itu susah nggak sih Pak langkah-langkahnya atau gimana sih Pak itu Pak step-stepnya Pak? Oke, sebenarnya kalau dibilang langkah-langkahnya apakah ada? Ada. Mungkin ini juga nggak banyak diketahui orang. Ini juga berdasarkan studi yang saya lakukan setelah buka brand sendiri, dimitrain sendiri, dan setelah itu juga banyak ngobrol dengan banyak mentor. Oh, ternyata ada loh sebenarnya polanya yang selalu berulang, yang which is kalau misal kita follow aja step by step-nya, kita bisa menyiapkan sistem kemitraan untuk ekspansi banyak cabang dengan lebih solid. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di saya biasanya itu pakai metodenya namanya BFFM, Basic Fundamental Franchise Model. Kenapa namanya basic ya? Karena memang dasar banget gitu ya. Kayak semacam framework bisnis kemitraan atau franchise. Jadi buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Oke, go. Ya, tapi jangan asal buka cabang aja, tapi bagaimana caranya setiap cabang itu punya support system yang sama. Jadi pertumbuhan jumlah cabang kita seiring dengan pertumbuhan support system kita. Sehingga setiap mitra yang menjadi bagian dari bisnis kita itu mendapatkan support yang sama, kan itu kan ya intinya. Jadi orientasinya jangka panjang yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada bukan yang 1.000 cabang setahun, 2 tahun lagi sisa berapa kok? Ya, Itu kan ya, ada ya brandnya seperti itu. Pak Felix pasti bisa ya, ya. berimajinasi. Relate Pak, relate sekali. Nah, itu dia yang teman-teman yang menjadi bahasan kita hari ini. Jadi sebenarnya
buka franchise bukan hanya buka kemitraan, bukan hanya buka kemitraan saja, tapi bagaimana kita memberikan support di masing-masing cabang, di masing-masing outlet. Nah, baik teman-teman, sudah jam 10:07. Mari teman-teman kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Agung. Silakan Pak Agung, materinya Pak. Oke. Yeay. Oke, nanti ini udah kelihatan ya layarnya. Silakan Pak. Silakan. Oke, sip. Nah, karena permintaan dari Pak Felix juga sebagai host, jadi sebenarnya teman-teman, saya mungkin disclaimer dulu ya, ini materinya sebenarnya 3 jam. Tapi karena kita cuma waktu sekitar 45 menit setelah itu tanya jawab, jadi saya coba bawa 2 bab aja. Karena sebenarnya materinya, mungkin ya disclaimer dulu kepada teman-teman, ini adalah materi normalnya ya, normal. Jadi ada banyak materinya, ada bab 1 ngomongin soal analisa 7 keuntungan kemitraan, bab kedua ngomongin soal resikonya apa saja, baik secara finansial maupun non finansial, termasuk legalitas ya, risiko-risiko tersebut bisa kita analisa. Lalu yang bab kelima, bab ketiga ngomongin soal frameworknya ya, BFFM. Lalu bab keempat cara menjualnya, which is gimana caranya mendapatkan mitra yang potensial. Bab kelima ngomongin soal nyiapin legalitasnya. Jadi mulai dari haki, badan hukum, kontrak kerja, kayak gitu-gitu ya, yang basic-basic. Lalu yang keenam ada Q&A session. Jadi normalnya 3 jam. Tapi kita coba persingkat ya. Jadi hari ini mungkin kita langsung bahas ke bab 1 dan 2 dulu. Kalau misal teman-teman nanti tertarik, mungkin kita bisa overtime ya. Terserah ya dari Pak Felix memang. Bisa dong. Oke. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk belajarnya. Oh ya, tapi sebelum mulai, saya mungkin pengen rekomendasi kepada teman-teman ya, karena materinya banyak dan agak padat, saya khawatir agak cepat juga. Jadi kalau bisa, teman-teman silahkan siapkan notes sama pulpen ya. Kenapa? Ya karena kalau riset dari Oxford mengatakan bahwa ketika kita belajar sambil mencatat, hasilnya berbeda dengan ketika ya udah nonton aja. Ya saya rekomendasikan ini kepada teman-teman karena ya teman-teman udah investasi waktu ya, pagi-pagi ikutan kelas. Saya harap teman-teman dapat manfaatnya maksimal. Jadi setelah kelas ini selesai tahu, oh nanti saya harus ngapain. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kita langsung aja masuk ke materinya. Kelas Scale Up Kemitraan 4.0, belajar menyusun, merencanakan, dan membuka peluang cabang bisnis kuliner dengan metode kemitraan. Oke ya, kita mulai. Pak Felix, nanti kalau misal mau interupsi, langsung potong aja nggak apa-apa ya Pak ya? Siap Pak. Oke. Nah mungkin aku juga ini teman-teman bagi yang ingin bertanya, boleh langsung catat di kolom komentar. Nanti aku akan rekap di akhir sesi kita akan tanyakan kepada Pak Agung. Oke, silakan Pak Agung. Oh gitu, boleh banget. Siap. Oke, nah kita mulai ya. Belajar menyusun, merencanakan, dan membuka puluhan cabang bisnis kuliner dengan metode kemitraan. Oke, ini bukan Rabu 13 September, salah ya tanggalnya ya teman-teman ya. Oke, masuk. Oke, profil pengajar dulu, jadi agak cepat aja. Dulu profil saya, basic pendidikannya di School of Business Management di ITB. Karya entrepreneurship, ya fokus di F&B dari tahun 2012. Salah satu prestasi yang mungkin saya highlight adalah dulu pernah menjual, jadi bikin bisnis dari nol, setelah itu dijual bisnisnya ke PT Citra Rasa Prima Group, ya. Lalu membuka bisnis sendiri, which is revenue-nya sekitar 3,5 miliar per tahun, tapi ya biasa aja sih ya F&B mah. Lalu saat ini fokus sebagai konsultan di franchisebox.id. Udah mungkin ini aja profil saya, singkat pada jelas saja teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi kelasnya, itu kita samain persepsi dulu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan bab 1, bab 2, dan bab 3 nanti, kita samain persepsi dulu. Kenapa? Ya, supaya apa yang saya maksud dengan yang teman-teman tangkap adalah hal yang sama. Jadi nggak beda ini ya, jadi sefrekuensi dulu gitu ya. Oke, kita mulai. Franchise versus kemitraan, apa bedanya, apa persamaannya? Ya kira-kira seperti ini ya. Perbedaan terbesarnya ada pada legalitas. Franchise atau dalam bahasa Indonesia artinya waralaba itu diatur oleh undang-undang. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisnis Anda dapat disebut sebagai franchise atau waralaba. Nah, mungkin poinnya ada di sini nih. Bisnis yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan izin STPW ya. STPW itu surat tanda pendaftaran waralaba. Kemudian menyebut dirinya sebagai kemitraan.
Ya, lanjut. Namun secara praktek biasanya franchise dan kemitraan hampir sama. Jadi udah punya haki, jadi hakinya brandnya udah terdaftar. Lalu ada support yang berkelanjutan, menagihkan royalti fee kepada mitra dan bahan bakunya bersifat eksklusif. Biasanya seperti ini. Oke, yang mau screenshot silakan screenshot. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Oke ya, nah teman-teman ini di bawah sini ada linknya ya buat teman-teman yang mau naikin statusnya dari kemitraan menjadi franchise atau waralaba, silakan saya udah sediain gitu ya, nanti bisa dicari. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ngomongin soal menyusun bisnis kemitraan, coba cek dulu ada 4 syarat bisnis kuliner itu dapat dimitrakan apa enggak, dapat di franchise kan atau enggak. Ada 4 ciri-cirinya. Pertama, duplicable. Yang kedua, trainable. Yang ketiga, proven profit. Dan yang keempat adalah haki. Saya jelasin satu-satu ya, pelan-pelan. Coba cek bisnis kita apakah duplicable. Mudah diduplikasi tanpa mengurangi value, baik secara brand maupun resource. Contoh gini, kalau misal teman-teman bisnisnya bahan bakunya susah, yang mungkin untuk jualan satu outlet aja susah, maka kayaknya nggak bisa diduplikasi. Contoh, teman-teman jual misal sate terenggiling. Misal ya, ini random aja. Nah, bahan bakunya kan susah. Nah, untuk satu cabang aja kayaknya agak kesulitan untuk jawab demand-nya. Nah, ini mau jawab, apalagi mau buka 10 cabang. Gitu ya. Yang kedua, trainable. Keahlian atas produk atau jasanya itu bisa dan mudah diajarkan ke orang lain. Jadi bukan chef level tertentu aja yang bisa masak produk-produk kuliner kita. Gitu ya. Yang ketiga, proven profit. Telah terbukti menghasilkan keuntungan pada level outlet mandiri. Artinya kita udah buka cabang dan udah terbukti menghasilkan keuntungan, oke, kita bisa susun sistem kemitraannya. Yang keempat, haki. Brand tersebut udah terbukti secara hukum sah menjadi milik teman-teman. Logika kemitraan atau franchise itu kan gini, kita ya ingin memberikan hak pengelolaan merek kepada orang lain. Ketika kita ingin memberikan hak pengelolaan merek kepada orang lain, harusnya merek tersebut kan udah sah dulu secara hukum menjadi milik kita. Gitu ya. Makanya baru di franchise. Kalau belum ya diurus dulu hakinya. Gitu ya. Sip. Clear ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Clear ya. Nah, silakan di screenshot yang mau screenshot. Ini kita belum masuk ke materi inti ya. Ini baru pemanasan dulu. Belum masuk ke bab 1. Oke ya. Silakan. Oke. Nah, teman-teman, secara umum ada 2 opsi pengelolaan secara umum. Ada mitra aktif atau mitra mandiri, yang kedua ada mitra pasif atau mitranya autopilot, which is kita yang mengelola cabangnya. Kalau misal mitranya aktif ya, misal ini kita sebagai pemilik brand, kita memberikan hak pengelolaan merek kepada mitra. Nah, nanti mitra akan mengelola outlet bersama dengan karyawannya. Kalau mitranya autopilot, berarti ya kita yang mengelola cabangnya, mitra ya udah sebagai investor pasif aja. Itu yang dilakukan sama House Indonesia ketika awal-awal dulu masih ekspansi awal banget di tahun 2019 kalau nggak salah. Oke ya, seperti itu. Oke ya, kita bedah dulu satu-satu secara poin per poin ya. Ketika sistemnya mitra mandiri, ya, kalau kita memilih ekspansi dengan mitra mandiri, maka pertama, franchisee ini ya, mitra ini ya, membeli brand license franchisor, berikut dengan capex plus opex untuk setup bisnis di awal. Franchisor, which is kita ya, sebelah sini, memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan merek dagang untuk tujuan komersil. Yang ketiga, franchisor memberikan pelatihan kepada franchisee. Franchisee kemudian mengoperasi outlet bersama tim karyawan sesuai SOP yang ditetapkan oleh franchisor. Yang keempat, franchisor memberikan support dalam bentuk operasional dan marketing secara berkelanjutan kepada franchisee demi terciptanya tujuan finansial franchisee. Franchisor membebankan royalti fee kepada franchisee atas support yang diberikan ya supaya long term. Sampai di sini mungkin mudah dipahami ya, insya Allah ya. Sip. Yang terakhir, franchisee mengambil bahan baku kepada franchisor dengan beberapa catatan. Nanti kita cek di bagian bab 1. Ya, silakan yang mau screenshot, kasih waktu 3, 2, 1. Ya. Sekarang masuk ke mindset sistem kemitraan secara umum. Ketika kita ingin, kalau mitranya mandiri ya, kalau mitranya mandiri kan mitra akan bertanya kepada kita, Mas, saya kan mau gabung nih untuk beli bisnis kemitraannya Mas. Saya harus ngapain?
kan? Maka kita Ya, sebagai betul. pemilik brand kan harus menetapkan ya, harus menetapkan mereka harus fokusnya kemana. Nah, kalau saran saya secara umum ya biasanya ya praktek yang umum dilakukan adalah mitra itu fokus ke operasional. Kerjanya ngapain? Ini ya ada 5. 1, mengoperasikan outlet bersama karyawan. 2, mengatur kerja karyawan. 3, mengontrol kualitas produk. 4, menghitung kebutuhan bahan baku. Dan yang terakhir, memilih lokasi yang potensial. Itu fungsi mitra di lapangan. Terus kita ngapain? Biasanya kita ini teman-teman ya, sebagai pemilik brand, kita office fokus, marketing, dan sales. Jadi kita ngapain? Fungsinya ada 7 secara garis besar. Pertama, mendatangkan pelanggan untuk mitra. 2, mengusulkan program promosi untuk mitra. Yang ketiga, memaksimalkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats, apalagi sih, Siafood banyak banget ya. Untuk mitra. Yang keempat, membuat campaign dan video promosi untuk mitra, memasang iklan untuk mitra, menciptakan produk baru ya untuk brand kita secara keseluruhan, dan membangun brand equity. Kira-kira seperti ini mindset sistem kemitraan secara umum ketika mitranya mitra aktif atau mitra mandiri. Silakan di screenshot, saya kasih waktu 3, 2, 1. Udah kayak hipnotis aja ya. 1. Oke ya teman-teman ya. Lanjut. Nah ini kalau misal opsinya mitra pasif, which is yang mengelola outlet kita sebagai franchisor gitu ya. Nah biasanya ya outlet mitra layaknya outlet normal non kemitraan karena mitra hanya memodali percabang aja, gitu ya. Satu outlet adalah satu unit bisnis, bisa dibuat satu PT atau ya udah satu perjanjian terpisah aja. Artinya satu outlet punya satu laporan keuangan. Satu laporan keuangan terdiri dari 4 laporan. Minimal ada arus kas, laba batin, neraca, sama perubahan modal. Ya, rekening outlet dipisah, begitupun dengan harta usahanya. Jadi amit-amit ya, amit-amit outletnya rugi. Nggak mempengaruhi, si outlet rugi ini nggak mempengaruhi sampai harta pusat atau apalagi mempengaruhi harta outlet lain. Makanya rekeningnya dipisah dan si laporan keuangannya juga dipisah. Yang kedua, penulisan laporan keuangan harus sesuai kaidah akuntansi dasar ya iyalah ya. Terus pembagian keuntungan berdasarkan dividen sifatnya bisa per 6 bulan atau 1 tahun sekali, bergantung sama performa outletnya. Kayak bisa pakai metode syirkah cemiwiu, correct me if I'm wrong. Syirkah itu maksudnya jadi untuk di awal nih karena mitranya pasif nih ya, kita sistemnya 70-30. Kita yang 70, mitra yang 30. Tapi untuk 2 tahun pertama, mitra yang diprioritaskan untuk balik modal lebih cepat. Jadi mitra dulu yang 70, kita yang 30, nanti setelah 2 tahun baru kita balik. Kita yang 70, mitra yang 30. Itu metode syirkah namanya. Oke ya? Paham? Sip? Ya, kita lanjut ya kalau gitu. Nah, teman-teman dari 2 ini kira-kira mana yang kira-kira akan teman-teman gunakan untuk ekspansi? Mau yang ini, mitra pasif, atau yang ini, mitra aktif? Dua-duanya punya kelemahan dan keuntungannya masing-masing. Kalau nanya ke saya, mana yang paling bisa menghasilkan keuntungan? Ya udah jelas, yang ini ya. Karena seluruh kontrol ada di kita dan keuntungan dibagi 2. Ya. Kalau misal yang ini, ya keuntungannya lebih kecil, tapi juga risikonya lebih kecil karena seluruh keuntungan dan kerugian ditanggung oleh mitra. Oke ya. Sedangkan kalau ini ya ditanggung bersama. Oke ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Ya, nah ini catatan penting teman-teman. Ini ada foto saya buat personal branding aja ya. Oke, goals atau tujuan utama franchise haruslah sustainability. Fokus menciptakan ekosistem dan support system yang baik untuk mitranya. Membantu meningkatkan penjualan setiap mitra dan meningkatkan nilai brand setinggi-tingginya. Pertumbuhan jumlah outlet itu wajib. Ya, 100 cabang dalam waktu 1 tahun adalah target yang bagus. Jangan lupa untuk menambah support system di back office agar setiap mitra mendapatkan support yang sama. Ya, pertumbuhan jumlah cabang harus dibarengi dengan pertumbuhan support sistemnya. Oke ya, cukup clear ya. Jadi saya sebenarnya juga nggak anti-anti banget. Silahkan kalau mau buka banyak cabang, cuma support sistemnya ditambah di back office agar setiap mitra mendapatkan support yang optimal. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Tadi kita baru pemanasan, teman-teman ya. Kalau udah mulai panas, udah mulai agak berat gitu ya mikirnya, berarti good ya, berarti udah pemanasan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 dan bab 2 aja mungkin hari ini karena waktunya cukup terbatas. Ini udah setengah jam jalan, udah 22 menit.
Ya, nah sekarang kita masuk ke bab 1. Sampai sini mungkin Pak Felix ada pertanyaan dulu atau ada yang mau dikonfirmasi dulu mungkin? Udah mulai panas nih Pak. Udah seru nih. Udah seru ya? Udah seru nih. Oke. Sekarang kita masuk ke menganalisis satu keuntungan kemitraan. Apakah kita bisa kaya dari bisnis kemitraan? Ya, jawabannya iya. Nanti kita breakdown ya sumber pendapatannya dari mana aja. Oke, pertama. 7 keuntungan kemitraan. Ini ada 7 ya, teman-teman ya. Ada external capital expansion, improve valuation, solid teamwork, efficient central staffing, penetration on secondary market, more revenue stream, dan brand domination. Ini keuntungan kemitraan, baik secara finansial maupun non-finansial. Nanti kita bedah satu-satu, cuma agak cepat aja. Ya, fokus. Mulai dari poin external capital expansion. Intinya modal dari pihak luar yang sifatnya tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena memang ya selama ada orang yang mau memitrakan bisnis kita, selama itu juga potensi bisnis kita nggak ada batasannya. Kecuali kita sebagai brand owner itu membatasi ya. Katakanlah kita butuh 80 juta ya. Ini otak gorobakan kecil lah ya. 80 juta setup estimation-nya di ya udah capex opex promotion cost sama cash in hand kira-kira 80 juta. Kalau misal kita mau buka 3 cabang lagi ya kita butuh sekitar 240 juta. Tapi karena ini dari pihak luar ya udah kita buka cabangnya ekspansinya dari pihak eksternal which is ya lebih low risk. Ya udah simpel aja, poinnya ini aja, external capital expansion. Oke ya, poin pertama, keuntungan kemitraan yang pertama. Yang kedua, improve valuations. Ini mungkin cerita dikit aja. Dulu saya nggak percaya kalau bisnis kemitraan itu valuasinya bisa meningkat. Kenapa? Karena dulu saya meyakini ya bahwa ya outlet kemitraan kan punyanya mitra ya, bukan punya kita. Harusnya valuasinya nggak meningkat ya, valuasi bisnisnya. Tapi ternyata saya salah. Saya dibuktikan salah oleh siapa? Oleh brand house. Jadi dulu terjadi, tahu ya Pak ya? Nah, ini awal ketika House itu ekspansi sekitar tahun 2018 sampai 2019 saya lupa, mereka kan menggunakan kemitraan yang autopilot ya, artinya outletnya dikelola oleh pusat, sedangkan mitranya sebagai investor pasif aja. Nah, dulu ketika ekspansi pertama kali House itu pakai sistem kemitraan, sama bukan franchise ya, karena belum dapat izin STPP dulu kayaknya. Nah, sekarang mereka diinvest oleh BRI Ventures. Berapa nilai investasinya? 30 miliar rupiah di tahun 2020. Nah, bulan Juni, dua bulan lalu ya, Juni 2022, bertepakatan dengan Jakarta Fair, saya dapat info ya bahwa mereka diinvest lagi untuk seri B, tapi nominalnya dirahasiakan. Feeling saya sih harusnya nominal seri B lebih gede daripada seri A, harusnya kan gitu kan. Nah, itulah yang kemudian teman-teman menjadi kayak semacam benchmark ya, bahwa kalau ketika kita mengembangkan bisnis dengan sistem kemitraan, valuasi kita juga bisa ikut meningkat. Nah, yang sekarang mereka lakukan adalah mereka menutup kemitraan dan membuyback outlet-outlet mitra yang tadinya mereka buka. Nah, kira-kira seperti itu. Manfaat peningkatan valuasi bisnis, ya teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa memperlancar proses akuisisi dan mendapatkan akses investasi. Lalu contoh metode valuasi bisnis itu bisa pakai metode ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya metode valuasi bisnis itu ada banyak. Ada pakai book value, DCF, market cap. Cuma ya ini salah satu cara aja buat ngitung ya teman-teman ya. Jadi kali aja, karena kita di industri F&B semua, kali aja omsetnya berapa dikali industri multiplier. Kalau misal omsetnya 800 juta, kali aja 2,6. Jadi industri multiplier itu kalau dalam bahasa ekonomi artinya seberapa besar dampak sebuah industri terhadap ekonomi sebuah negara. F&B itu nilainya di 2,5 sampai 2,6. Ya. Jadi kali aja omsetnya berapa dikali 2,6. Dapatlah valuasinya di 2 miliar rupiah. Tapi ini baru pre-money valuation ya, bukan post-money valuations. Artinya valuasi sebelum dana investasi itu masuk. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Atau mantap, Bu? Mantap ini. Teman-teman jangan sungkan, boleh langsung chat kalau ada pertanyaan. Karena ini banyak checkpointnya nih. Atau lagi Tapi memproses? pada paham juga. Nah, ya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini keuntungan kemitraan yang kedua. Intinya, valuasi bisnis kita itu bisa ikut meningkat walaupun modalnya dari pihak luar, which is dari kemitraan. Intinya itu.
Ya, nah sekarang yang ketiga, keuntungan yang ketiga ketika kita berekspansi dengan kemitraan. Ini kalau misal mitranya mitra mandiri ya, itu adalah solid teamwork. Jadi tim yang lebih solid karena si supervisor outletnya diganti sama owner, sama entrepreneur. Nah, teman-teman mungkin pasti ngalamin ya ini. Katakanlah teman-teman buka satu store. Nah, satu store kan pasti ada ya store manajernya lah, atau supervisor, atau kapten, apapun namanya. Tapi kurang lebih dia bertanggung jawab terhadap kru yang lain. Betul ya? Nah, nanti yang kru yang lain ini kan si supervisor ini kan bekerja berdasarkan KPI, punya job desk-nya sendiri dan harus achieve targetnya dia, gitu ya. Jadi dia bekerja berdasarkan insentif dan gaji. Sekarang outlet kita, kalau misal kita sistemnya kemitraan dengan mitra yang mengelola ya, ini kalau mitranya benar ya. Jadi mitranya nanti itu akan mengelola outletnya bersama dengan karyawan. Jadi dia menggantikan supervisor. Kalau saya baca buku, kalau dari buku How to Franchise Your Business mengatakan bahwa ketika mitra ini kan entrepreneur-nya, betul ya? Nah, teman-teman pasti paham ya sebagai pengusaha, kalau entrepreneur langsung terjun ke lapangan, menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, sentuhannya pasti akan sangat berbeda dengan supervisor yang dibayar. Poinnya itu sebenarnya. Jadi tim yang ada di lapangan itu jauh lebih solid, jauh lebih kokoh ketika entrepreneur-nya langsung terjun ke lapangan, which is si mitra. Nah, inilah keuntungan kemitraan yang ketiga. Teamwork di lapangan jadi lebih solid. Kenapa? Karena entrepreneur langsung yang terjun ke lapangan, which is si mitra sebagai pemilik. Karena dia udah investasi waktu, investasi duit untuk ngebangun bisnis, ya dia akan bekerja semaksimal mungkin dengan hatinya. Inilah keuntungan kemitraan yang ketiga, solid teamwork. Dapat poinnya ya? Oke, lanjut ke poin yang keempat. Ini kalau misal kita going full kemitraan, maka tim yang ada di pusat itu jauh lebih seksi dan ramping. Saya kira-kira fungsinya ini ya. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang nanya, kalau misalnya kita buka sistem kemitraan nih full, maka organisasi apa atau posisi apa yang kira-kira nanti saya butuhkan di bisnis saya? Kira-kira seperti itu ya. Maka pertama, ada business development, CEO-nya. Yang kedua, ada trainer dan tim instalator untuk buka cabang dan ngasih training kepada setiap pembukaan cabang yang terjadi. Lalu ada marketing dan sales strategis untuk membantu meningkatkan penjualan setiap cabang yang ada. Lalu ada content creation dan mitra relations, bikin konten dan berrelasi dengan mitra. Lalu ada warehouse dan production staff, jumlahnya bergantung dengan berapa jumlah outlet kita ya. Designer untuk mengeksekusi desain dalam bentuk foto maupun video untuk meningkatkan penjualan setiap ada accounting untuk pencatatan keuangan. Nah, yang saya lakukan ini. Nah, goals utama ya ini ya, business growth, brand equity, dan customer experience. Jadi tim pusat itu punya tujuannya ya 3 hal ini aja. Kalau business growth berarti pertumbuhan dari sisi finansial, target jumlah outlet, sales per outlet, new customer, dan margin raw material. Lalu kalau brand equity, target utamanya berarti menciptakan viralitas di sosial media dan menjaga eksistensi brand di skala publik secara masif. Lalu customer experience, membantu setiap mitra menjaga SOP, standar pelayanan, mutu, pangan, atau jasa, dan customer experience. Terus membantu SOP yang solid pada hulu atau gudang untuk menjaga kualitas produk sebelum kita kirimkan kepada mitra di lapangan. Oke ya. Nah inilah keuntungan kemitraan yang keempat. Intinya, tim kita yang ada di pusat itu ramping. Saya punya 16 cabang kemitraan. Tim yang ada di pusat cuma ada 7 orang aja. Itu udah semua tim. Kenapa? Karena karyawan yang ada di lapangan itu kan dibayar sama mitra. Jadi karyawan yang ada di lapangan itu ya udah under mitra, bukan under pusat. Ya, itulah keuntungan kemitraan yang keempat. Efisien, central staffing. Tim kita lebih ramping meskipun organisasinya besar. Sip. Oke ya, Pak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut, keuntungan kemitraan yang kelima, penetration on secondary market. Artinya kita lebih leluasa atau bisa atau percaya diri. Kenapa? Karena risikonya lebih kecil untuk ekspansi di lokasi yang sebenarnya secara brand dan produk itu kita nggak masuk sebenarnya. Gitu ya. Contoh gini, saya punya martabak Kang Pandan ya. Brand saya itu sebenarnya udah saya desain sedemikian rupa baik secara feature produk,
price, strategi promosi, branding, dan segala macam untuk penetrasi di Jabodetabek aja. Ya, ingat ya, untuk penetrasi di Jabodetabek aja. Itulah main marketnya brand saya. Tapi karena ada mitra yang mau buka di Yogyakarta dan mau menanggung resikonya, jadi saya juga jadi lebih percaya diri untuk penetrasi di sana. Gitu ya. Itu yang disebut dengan penetration on secondary market. Artinya kita lebih bisa untuk penetrasi ke market yang mungkin non potensial. Kenapa? Karena resikonya tidak ditanggung oleh kita. Yang termasuk secondary market, secondary market ya. Pertama, lokasinya non potensial atau strategis, jarak yang jauh dari HO atau head office ya, atau warehouse. Imbasnya ke mahalnya biaya pengiriman bahan baku. Terus daya beli yang jauh lebih kecil dari market utama. Itu salah satu ciri-ciri secondary market. Oke ya, intinya kita lebih bisa ekspansi ke kota-kota yang menurut kita tidak potensial. Tapi ini jangan dijadikan kegiatan utama, teman-teman ya. Harusnya kita penetrasi di lokasi yang memang kita pede untuk buka di situ dan bisa long last. Oke ya, ini keuntungan kemitraan yang kelima. Lanjut. Keuntungan kemitraan yang keenam, ada brand dominations. Nah, brand domination ini maksudnya adalah gini. Rumusnya adalah kita punya capital dan titik distribusi. Punya titik distribusi kan artinya kita menjangkau konsumen lebih banyak dan lebih luas secara offline market ya, maupun online marketnya. Lalu kita menjadikan, karena kita punya capital, maka kita bikin konten yang mudah viral, lalu terjadilah top of mind. Atau gini deh, saya kayaknya ini terlalu susah buat dipahami. Atau gini deh, kalau misal saya sebutin, boleh Pak Felix mungkin boleh bantu jawab. Kalau saya sebutin brand, bukan brand, kalau saya sebutin ayam goreng yang enak, nah Pak Felix belinya apa nih? Pak Gembus misalnya, ya. Columbus. Oke, apa lagi? KFC, KFC. Satu lagi? McD ya. McD. Oke. Nah, itulah top of mind-nya ya. Jadi ketika sebuah kategori tertentu muncul, itulah yang pertama kali kita ingat. Nah, saya ganti ya Pak ya. Boleh kita diskusi jadi biar nggak terlalu ini. Saya ganti jadi donat. Donat, Jeko dan Donat. Jeko, oke. Dunkin Donat. Yang kedua? Dunkin ya, Dunkin Donat. Mungkin Dunkin Donat. Oke, dua aja boleh. Nah, itulah yang kemudian dimaksud dengan top of mind. Saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kira-kira kalau kita punya banyak cabang titik distribusi, maka kita lebih mudah untuk menjadi top of mind. Kenapa? Karena kita punya titik distribusi yang banyak, jadi mudah diingat oleh konsumen. Kalau plus konten yang menarik ya. Oke, Mas Agung tadi kayaknya terlalu ini nih, terlalu skalanya terlalu besar bisnisnya. Ada nggak yang contohnya brand lokal yang baru mulai tapi bisa jadi top of mind untuk kategorinya? Ada. Mungkin teman-teman tahu ini kali ya, brand Sempatin ya. Nah, Sempatin ini salah satu brand yang digagas sama Pak Hendy Setiono dan tim di Baba Raffi Enterprise, yang memang mereka emang spesialisnya di patin bakar. Yang mereka lakukan adalah membuka kemitraan untuk brand Sempatin, buka atau titik distribusi di mana-mana. Intinya buka banyak cabang, banyak banget. Oke ya. Lalu yang dilakukan selanjutnya untuk menjadi top of mind adalah ya ininya ya. Apa itu? Nah, ini dia. Masukin konten-konten yang punya communication dan itu ya. Jadi mudah untuk viralnya di sosial media. Oke. Jadi sekarang kalau misal orang nyari nih patin bakar yang enak, ikan patin yang enak kemana? Ya pasti ke sini. Ya. Mudah untuk jadi top of mind, untuk diingat pertama kali sama konsumen kita kalau kita punya banyak cabang. Nah, itulah keuntungan kemitraan yang keenam, brand dominations. Mudah untuk mendominasi, menjadi top of mind di kepala konsumen ketika kita punya banyak titik distribusi. Oke, sampai di sini mudah dipahami ya. Sip. Sekarang kita masuk yang ke-7, yang terakhir. More revenue stream. Saya nggak tahu ini slide-nya udah di-update belum ya. Tapi coba kita bedah satu-satu. Ada banyak sumber pendapatan bisnis kemitraan. Ya, ini kita bedah secara angka ya, secara finansial. Pertama, sumber pendapatan bisnis kemitraan yang pertama adalah brand license. Artinya hak untuk menggunakan merek selama ya periode waktu tertentu, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa cuma 3 tahun tergantung kontraknya.
Yang kedua, royalty fee, biaya yang kita tagihkan kepada mitra secara berkelanjutan atas support yang kita berikan secara berkelanjutan. Besarannya bisa 2%, 3%, 4% dari omset net, ya, bukan dari omset kotor. Yang ketiga, ada office support fee yang kita tagihkan kepada mitra, sama bulanan juga, tapi sifatnya biasanya fix 200.000, 500.000, 1 juta per bulan per outlet. Ya, yang keempat, pendapatan dari bahan baku, supply, ya, ke mitra. Yang kelima, ada support berbayar, misal mitra minta untuk mendatangkan trainer karena mungkin dia punya karyawan baru, karena karyawannya pada mudik terus nggak balik lagi gitu ya. Itu contoh aja. Nah, itulah yang disebut dengan support berbayar. Kita tagihkan kepada mitra atas training yang kita berikan untuk kedua kalinya. Yang keenam ada brand placement. Brand placement ini maksudnya kalau misalnya ada brand yang mau naruh yang berpromosi, ya, karena kan cabang kita banyak, nah mereka mau naruh tuh reklame di tempat kita misalnya, itu namanya brand placement. Lalu ada yang ketujuh, brand collaboration, pendapatan yang didapatkan dari antar brand, biasanya nggak dalam bentuk uang, dan masih banyak lagi sumber pendapatan lainnya. Cuma ini kira-kira buat gambaran aja kepada teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita pakai studinya Martabak Kang Pandan aja, jadi biar gampang dipahamin, ya kalau misal kita buka 30 outlet dengan periode waktu 1 tahun, ya plus 1 tahun lagi, itu kira-kira berapa pendapatan yang bisa kita dapatkan? Ya, silahkan teman-teman relatein ya, karena kita kan mainnya di F&B, meskipun kita beda produk, tapi insya Allah kalau secara angka sebenarnya nggak ya agak relate lah ya. Oke, kita coba simulasiin perhitungan keuntungan franchisor dari 3 sumber pendapatan. Mungkin ini agak cepat aja, teman-teman pasti lebih paham juga dari saya. Pertama, brand license. Brand license-nya Kang Pandan itu di 13 juta rupiah per cabang. Ya, jadi kalau 30 cabang, kita buka 30 cabang, which is kita dapat 390 juta rupiah per tahun. Kalau kita buka 30 cabang dalam waktu 1 tahun. Yang kedua ada royalty fee yang kita tagihkan tiap bulan kepada mitra. Nah, di sini saya tagihkan 3% per outlet per bulan. Nah, karena rata-rata net sales-nya di 50 juta, ya, average sales net, ya, maka 3% dikali 50 juta, dikali 30 outlet, dikali 1 tahun, maka kita dapat angka sekitar 540 juta per tahun. Yang kedua, ada bahan baku, supply, pendapatan dari bahan baku. Oke ya, ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena tadi kan asumsinya omsetnya di 50 juta per bulan ya, per outlet. Ini nggak gede lah, mediocre banget lah 50 juta per bulan tuh. Nah, karena COGS-nya itu 50%, ya food cost-nya 50%, maka total pembelanjaan bahan baku itu adalah 25 juta rupiah. Jadi setengahnya. Jadi kalau kita ngelihat HPP ya, omsetnya 50 juta, maka karena bahan bakunya 50%, bahan bakunya belanjanya totalnya di 25 juta rupiah. Ini asumsi food cost-nya di 50%. Nah, kita asumsikan 25 juta ininya seluruhnya belanja di pusat. Karena pusat menyediakan seluruh bahan bakunya. Maka 25 juta dikali 30 cabang dikali 20%, pelan-pelan. 20% adalah margin keuntungan bahan baku yang kita jual kepada mitra. Pertanyaannya, Mas Agung, kenapa kita nggak ngambil keuntungan bahan baku lebih besar lagi? Kan cuma 20%, kecil banget ini ganggu inventory. Jawabannya udah jelas. Kalau kita ngambil keuntungan bahan baku terlalu banyak atau terlalu tebal, maka mitra kita bisa kecekek. Ya, maksudnya secara finansial nanti profitabilitasnya sangat kecil. Ya, jadi mengganggu kesehatan. Jadi orientasinya nanti malah nggak jangka panjang. Oke, dikali 20%, dikali 1 tahun. Nanti kita bedah di bagian supply chain, teman-teman ya. Maka dapat 1,8 miliar. Jadi total pendapatan dari brand kemitraan itu, kalau kita misal buka 30 outlet aja, ini kita nggak punya outlet sendiri ya, punya outlet kemitraan aja. Berarti total sekitar 2,7 miliar per tahun atau sekitar 227 juta per bulan. Dari sini ya, jangan lihat angka ini ya. Dari sini sebenarnya teman-teman udah bisa melihat, oh ternyata ya sumber pendapatan terbesar dari bisnis kemitraan itu bukan dari buka cabang. Tapi dari mana? Dari bahan baku. Yang kedua dari royalty fee. Buka cabang malah jadi yang paling kecil. Jadi keuntungan bisnis kemitraan itu bisa tercapai dengan maksimal jika ya sales atau omset setiap cabangnya itu sehat. Ya.
Jadi orientasi saya aliran yang mungkin aliran lagi udah kayak sekte ya. Maksudnya saya saya lebih yang pro terhadap ketika kita membangun bisnis kemitraan harusnya orientasinya adalah kesehatan sales setiap cabang yang udah kita buka. Karena memang dari situlah ya sumber pendapatan bisnis kemitraan itu bisa muncul. Bukan buka cabang terus tumbang. Jangan ya, hati-hati ya dengan yang seperti itu. Karena kenapa? Karena ya nggak mau kan kita masuk ke daftar hitam blacklist pelaku bisnis kemitraan di Indonesia. Ya, nama kita jelek, perusahaan kita jelek, ya reputasi kita jelek, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini mungkin sudah mantap ya. Mantap, Pak. Oke, Pak ya. Nah, itulah teman sekalian. Oh, ternyata masih ada nih kalau kemitraan autopilot. Ya, ini kira-kira tadi kan kemitraannya non autopilot ya, jadi sumber pendapatannya seperti itu. Jadi kalau misal dibuat autopilot maka bertambah satu revenue stream dan kontranya adalah lebih sulit ya. Kenapa? Karena satu outlet harus satu laporan keuangan. Profit sharing bisa dari dividen, dan kalau misal kemitraannya autopilot dengan sistem 30 outlet ya, maka kita akan dapatkan angkanya sama kayak yang tadi, royalty fee berganti jadi management fee. Jadi sebelum dikurangin sama profit, sebelum bagi profit kita kurangin dulu dengan management fee, ya sama aja kayak royalty fee, kita ganti. Tapi bertambah satu sumber pendapatan baru kalau misal kita autopilot. Apa itu? Ya ini profit sharing. Ya katakanlah profitnya 20% dari omset, ya. Kalau omsetnya 50 juta, maka target profitnya di 10 juta rupiah. 20%-nya lah, nggak gede. Maka dibagi dua. Kenapa bagi dua? Ya 50% buat kita, 50% buat kita. Atau tergantung nanti akadnya berapa ya, 60-40, 70-30, silakan. Dikali 30 cabang, dikali 1 tahun sama dengan 1,8 miliar. Jadi kalau misal mau autopilot, sistemnya mitranya menyetor dana saja, setelah itu kita bagi-bagi dividen, pendapatannya jadi jauh lebih besar. Tapi hati-hati, jangan cuma tergiur bagian ininya aja. Fokus bagian sini ya. Karena setiap cabang harus punya satu laporan keuangan yang terpisah. Ingat ya tadi teman-teman ya, ada 4 laporan dalam satu laporan keuangan. Laba rugi, neraca, arus kas, sama laporan perubahan modal. Nah, 4-4-nya harus ada di setiap cabang yang kita punya. Artinya kalau kita punya 10 cabang, 20 cabang, 30 cabang, setiap cabang punya rekening terpisah dan laporan keuangan yang terpisah. Biar hartanya juga dipisah. Ya, jadi lebih sulit. Memang untuk ininya ya, untuk pengelolaannya. Dan kalau misal cabangnya kasnya lagi run out, berarti kita tinggal diskusi sama mitra. Kita mau injek masing-masing berapa untuk menjaga cabang tersebut bisa tetap sehat. Atau mungkin solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga cabang tersebut bisa survive, apakah pindah lokasi atau seperti apa. Kalau misal terjadi pemindahan lokasi, siapa yang akan menanggung biayanya? Kita atau mitra atau dua-duanya? Nah, itulah yang harus diperhatikan ketika kita buka sistemnya autopilot. Karena ya resikonya lebih tinggi, tapi ya return-nya juga lebih tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya mungkin pengen sarankan ini ya, ada satu aplikasi, bukan aplikasi sih, delegasi. Saya nggak tahu teman-teman udah dengar apa belum. Jadi yang bikin tuh anak-anak ITB. Ya, teman-teman saya juga yang bikin. Hebatnya, mereka bisa bikin laporan keuangan itu pakai artificial intelligence. Dan biayanya 80% lebih murah daripada pakai jasa akuntansi. Pakai jasa akuntan maksudnya ya. Karena mereka tinggal butuh aja yang namanya akses ke POS sama akses bahan baku, udah itu aja. Nanti mereka yang bikin laporan keuangan. Dan hebatnya mereka bisa bikin laporan kebocoran bahan baku dari setiap outlet kita. Oh. Ya, silakan hubungi pihak delegasinya atau hubungin saya juga boleh aja nanti setelah kita selesai sesi ini saya kenalin sama pihak merekanya, murah kok jasanya. Ya, seperti itu. Oke deh, itulah 7 keuntungan kemitraan, Pak. Ini udah 46 menit ya, cepet banget. Oh, ini sih harus Baru bab lagi, 1. Baru panas nih, Pak. Baru bab 1 ya. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau kita sudahi atau lanjut? Lanjut, Pak. Iya. Pak, tadi mau nanya, Pak. Jadi kalau yang Boleh. autopilot itu berarti staffing itu under kita dong ya, Pak ya? Under franchisee ya, franchisor ya? Iya. Kalau yang operasionalnya masih kita. Kalau ini tadi ngebahasnya yang mana ya? Yang autopilot ya? Autopilot ya.
yang autopilot ya. Kalau autopilot itu under kita berarti. Jadi mitra tinggal ya udah sebagai investor pasif layaknya investor pasif, jadi tinggal terima laporan keuangan sama terima bagi-bagi dividen kalau ada. Itu ya. Oke. Nah, untuk resikonya gimana nih Pak dengan bisnis kemitraan seperti ini? Mau kita lanjut? Lanjut ya Pak ya. Teman-teman Lanjut ya. lanjut Pak, teman-teman. Pak. Oke, boleh. Ini mungkin agak cepat aja 5 resiko kemitraan. Biar apa kita belajar 5 resiko kemitraan ini? Ya biar kita bisa ya jadi sebelum kita buka sistem kemitraan ya minimal nanti ketika ada masalah kita udah tahu, oh kalau masalahnya ini berarti solusinya ini. Jadi nggak kaget. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, udah ada komen dari Pak Felix, Pak Feryandi, panas otak. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Boleh, yang mau screenshot silakan, mau yang nyatet-nyatet, nyoret-nyoret juga boleh. Kita lanjut di bab kedua. Menganalisa 5 resikonya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal enaknya, madunya ya. Apakah kita bisa kaya ya? Bab 1 udah. Nah, sekarang kita ngomongin pahit-pahitnya nih. Nggak enaknya apa nih? Ya, buat teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat, boleh aja ya, silakan. Jadi kalau misal teman-teman nggak ngerti, saya bisa langsung address, jadi langsung dijawab saat itu juga. Oke, bab 2, menganalisa 5 risiko kemitraan. Oke, ada 5 ya, teman-teman ya. Seperti tadi ya, formatnya sama kita belajarnya. Nanti saya breakdown satu-satu per poin. Jadi ada low margin, ada exit obscurity, ada legal issue, long preparations, dan control over the brand. Ya, 5-5-nya ini pasti melekat di bisnis kemitraan teman-teman nantinya. Jadi karena ini melekat ya bisa terjadi, bisa tidak terjadi, tapi lebih baik kita sebagai pengusaha kan prepare ya. Jadi ketika hal ini terjadi ya kita udah tahu sebenarnya solusinya apa yang harus kita lakukan. Ya, kita bedah satu-satu mulai dari bagian sini. Low margin. Oke, low margin SKU 10% sampai 20%. Buat teman-teman yang nggak tahu, SKU itu stock keeping unit ya. Artinya ya setiap item yang kita kirim kepada mitra, yang kita jual kepada mitra, untuk apa ya? Untuk dijual lagi kepada konsumen. Gitu ya. Nah, pahami bahwa ketika kita buka sistem kemitraan, ya, gudang kita itu akan berfungsi sebagai toko. Ya. Kenapa toko? Karena memang kita akan jualan bahan baku kepada mitra. Nah, gudang itu punya 4 fungsi utama. Ada producing, stocking, processing, dan delivering. Producing artinya ya gudang sebagai central kitchen, ya bikin tepung premix lah, bikin bahan setengah jadi lah, yang kemudian nanti akan dikirim kepada mitra. Lalu ada stocking, ya stocking berarti penyimpanan, ada prosedur inventory itu ya, FIFO, FEFO dan segala macam yang harus dipatuhi. Lalu ada processing artinya pemrosesan pemesanan bahan baku dari mitra. Jadi mitra pesan bahan baku, kita kirim invoice-nya, lalu mitra bayar ya. Setelah itu baru dikonfirmasi bahan bakunya bisa dikirim atau tidak. Oke ya, lalu delivering artinya pengiriman bahan baku. Either kita pakai armada sendiri atau ya pakai pihak ketiga kayak Lalamove kalau untuk dalam kota, atau Kalok untuk luar kota Pulau Jawa, atau misal pakai JNE kalau misal bahan bakunya kering ya, silakan. Nah, jenis SKU di warehouse itu dibagi 3 secara garis besar. Ada SKUA, SKUB, dan SKUC. Saya jelasin pelan-pelan. Pertama dari SKUA dulu. SKUA ini adalah jenis bahan baku yang hanya tersedia di warehouse dan tidak ada produk substitusinya di market. Mitra wajib membeli ke franchisor. Marginnya biasa di kisaran 30% sampai 50%. Yang resep rahasia lah, ya. Oke. Yang kedua, ada SKUB. SKUB ini adalah jenis barang yang ada di warehouse pusat dan ada di market juga. Mitra boleh membeli di luar jika mendapatkan opsi yang lebih ekonomis. Biasanya marginnya berkisar di 10% sampai 15% aja. Kita nggak bisa ngambil keuntungan terlalu gede. Nah, ada SKUC. Jenis barang yang wajib beli di luar karena memang pusat nggak ngejual. Nah, contoh barang SKUC yang kalau di bisnis saya itu adalah tipe-tipe apa namanya untuk bahan baku untuk acar kayak misal timun, wortel dan cabe itu saya minta mitra saya untuk belanja di luar saja. Kenapa? Karena lebih seger dan pusat nggak bisa nyetok terlalu lama. Kalau misal teman-teman karena mostly teman-teman bisnisnya adalah vegan ya. Jadi mungkin ada trik tertentu yang bisa kita lakukan untuk menjaga bahan baku tetap fresh, maka silakan lakukan. Jadi naikin SKUC-nya menjadi SKUA, silakan. Itu boleh-boleh aja.
Nah, intinya average margin-nya atau keuntungan rata-rata penjualan bahan bakunya nanti berkisar di 10% sampai 20% aja. Jadi kalau omset gudangnya 1M, contoh ya, omset gudangnya 1M, ya udah keuntungannya cuma 10% sampai 20% aja. Nggak akan lebih dari itu, kecuali Anda maruk, ya, agak rakus ya. Akan melukai mitra ya, dan itu apa namanya? Saya tidak rekomendasikan, karena memang inilah kelemahan kemitraan yang pertama. SKU-nya nggak bisa dijual dengan harga terlalu mahal untuk mitra. Kenapa? Kalau kita pengen long last ya 5-10 tahun lagi masih ada, maka keuntungan bahan baku yang kita jual kepada mitra tuh nggak bisa ngambil keuntungan terlalu besar. Maka kita harus jaga inventorinya dengan baik ya. Jangan numpuk inventory terlalu lama, nanti uangnya numpuk di inventory, jadi profitabilitasnya jadi kurang bagus. Arus kasnya jadi kurang bagus. Ya, inilah kelemahan kemitraan yang pertama. Hati-hati sama penyimpanan bahan baku yang ada di gudang, karena keuntungannya tidak begitu banyak. Hati-hati malas. Ya, sip ya. Oke, sekarang kita masuk kelemahan. Yang mau screenshot silahkan screenshot ya. Buruan ya, 3, 2, 1. Yang mau screenshot silahkan screenshot. Ya, nah sekarang yang kedua. Exit obscurity, tidak adanya rencana yang jelas untuk menyiapkan exit plan. Ya, ini terjadi di banyak banget bisnis kemitraan yang udah buka duluan, tapi ininya nggak disiapin exit obscurity-nya. Jadi kira-kira udah masuk di client phase nih, udah fase penurunan, sudah dewasa dan mulai mati pelan-pelan. Karena memang biasanya bisnis utamanya adalah jualan cabang. Jualan cabang, bukan jualan produk kuliner ya Pak Felix ya. Oke, kira-kira yang terjadi seperti ini ya. Jumlah mitra tidak lagi bertambah, pusat akan kesulitan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, karena tadi kita udah bedah teman-teman ya, bahwa sumber pendapatan bisnis kemitraan paling besar ya, kalau kita pengen sustain itu dari bahan baku dan royalti, which is berarti omset outletnya harus bagus, ya kan? Nah, kalau misal omset outletnya jelek, maka yang terjadi kemudian adalah ya keuntungan tidak bisa maksimal, dan ya gudang akan, jadi gini, analoginya gini, tadinya ya coba teman-teman bayangin nih, tadinya teman-teman punya 500 cabang kemitraan. Gudang kita ya itu udah didesain untuk bisa memproduksi untuk kebutuhan bahan baku 500 cabang. Bayangkan sebesar apa itu. Sekarang si 500 cabang ini sisa 5, maka gudang kita akan over, apa ya istilahnya ya? Ya, over cost ya. Jadi cost-nya terlalu gede karena yang tadinya udah terbiasa memproduksi bahan baku terlalu banyak, sekarang kecil banget. Akhirnya apa ya? Terjadilah yang namanya kerugian. Gitu ya. Terus mitra yang masih hidup terlalu sedikit, tapi belum mau menutup bisnisnya. Tidak menyusun aturan main. Tambah brand, ganti cabang, exit, atau seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan exit obscurity. Jadi nanti misal teman-teman udah buka cabang banyak, terus sisa dikit kemitraannya ya. Akhirnya trauma membuka franchise. Padahal memang dari awal hal ini tidak dipertimbangkan jauh-jauh hari. Nggak sadar bahwa ini resikonya ada. Resiko ini memang melekat. Akhirnya dilema, mitra yang masih hidup dipaksa mati aja. Lah, hati-hati. Kelemahan kemitraan yang kedua, exit obscurity. Dapat poinnya Pak ya? Dapat ya. Nah, inilah kelemahan kemitraan yang kedua nih. Jadi mungkin saya nanya dulu nih Pak, motong Pak. Jadi the best exit strateginya gimana Pak? The best exit plan-nya gimana Pak? Nah, itu sebenarnya ada di SPKU kita ya. Jadi SPKU itu surat perjanjian kerjasama usaha. Nah, kepada teman-teman mitra kita, nanti harus ada aturan main di mana ketika kita mengalami kerugian, maka kita berhak untuk mempilotkan usaha. Nah, poin itu sebenarnya harus ada pada SPKU. Ya. Poin yang kedua, kalau itu mungkin aturan secara hukum ya, kalau mungkin aturan secara manusiawinya ya, itu adalah dengan cara kita mengajak mitra kita untuk berdiskusi bareng ya, duduk bareng untuk mendiskusikannya ya, bahwa kita sampaikan saja secara jujur, ajak mitra untuk menutup bisnisnya. Nah, itu cara paling manusiawi ya. Nah, karena memang resiko itu memang melekat pada kita. Kecuali memang kita sangat jago dalam melakukan manajemen bisnis ya, salesnya tetap bagus terus, jalan terus.
Nanti kita bahas di bagian BFFM lah, kalau misal waktunya masih ada, gimana cara menciptakan yang memang orientasinya itu jangka panjang. Jadi nggak tiba-tiba brek langsung 100 cabang gitu. Jadi ya what comes easy goes easy lah ya. Kira-kira seperti itu. Oke, dapat poinnya Pak? Oke, dapat ya. Nah, inilah kelemahan kemitraan yang kedua. Nah, yang ketiga, legal suit. Ya udah jelas lah ya Pak, masalah-masalah legalitas lah. Nah, ini ada beberapa masalah legalitas yang pernah tercatat dalam sejarah praktek kemitraan bisnis F&B. Pertama, ini klasik banget. Mitra berbelanja bahan baku di luar warehouse padahal SKU wajib. Ya, harusnya belanja di warehouse. Kan tadi kita udah bedah bahwa sumber pendapatan utama dari bisnis kemitraan itu dari bahan baku. Kalau misal bahan bakunya nggak beli di pusat, maka yang terjadi kemudian adalah ya gudang tidak bisa menghasilkan keuntungan seharusnya. Maka solusinya ada di SPKU juga. Kebanyakan pengusaha kuliner melakukan kesalahan ini. Tidak mencatat dalam SPKU atau MOU atau SPK, whatever the name ya. Intinya surat perjanjian kerjasama usaha yang melekat, yang mengatur hak antara kita dengan mitra kita. Harusnya ini banyak dilakukan kesalahan. Pasal terkait pengaturan bahan baku itu ada di dalam SPKU-nya. Jadi bahan baku apa aja yang wajib beli di pusat, boleh beli di luar, dan harus beli di luar. Hal itu harus diatur dalam SPKU. Ya, poinnya itu. Yang kedua, ini masalah yang sering terjadi terkait legal. Mitra membuka brand sendiri dengan resep dan produk yang sama persis. Penyebabnya karena resep bocor. Kalian udah jelas solusinya dari SPKU juga. Buat pasal klausul non-kompetisi. Artinya selama kerjasama bisnisnya terjalin, mitra dilarang untuk berkompetisi dengan kita. Ya, solusi keduanya adalah dengan melakukan atau menulis yang namanya kontrak kerja. Kontrak kerja ini maksudnya adalah karyawan kita kan gini. Kalau misal kita punya 5 cabang, oke lah, bahan bakunya mungkin kita bisa produksi sendiri ya. Jadi resepnya tuh aman. Tapi kalau misal cabang kita ada 50, kan nggak mungkin kita yang akan produksi. Pasti kita akan delegasikan. Nah, karyawan yang memegang kunci atas produk kita, atas resep rahasia kita, ya yang sangat penting itu, harus kita berikan ya NDA, non-disclosure agreement, dan pasal kontrak kerja yang solid. Artinya nanti ketika misal resepnya bocor dan terbukti doi, doi lagi, maksudnya yang bersangkutan gitu ya, yang membocorkan, maka akan ada sanksi dan dia harus sadar itu. Ya, oke, boleh Pak Felix kalau mau ini silakan. Ya, Pak, kan yang klasik yang terjadi gini ya Pak ya, misalnya dia atas nama si A, tapi kemudian buka brand sejenis atas nama si B, yang mana A dan B ini adalah adik kakak, misalnya seperti itu Pak. Itu kita bisa ngikat di SPKU Pak? Iya, kita bisa tulis. Kalau memang dari awal itu SPKU-nya ada ya pasal terkait itu. Yang salah adalah kita nggak tulis pasal atau poin terkait hal tersebut. Jadi ya ketika mitra buka produk yang sama persis dengan produk kita, ya kita nggak bisa menuntut apa-apa ya. Iya, klasik ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini mitra mencuri merek dagang, ini masalah selanjutnya. Dan memberikan tuntutan kepada franchisor, masalah soal haki. Ini tahun lalu kejadian, tahun ini udah belum akhir tahun, udah 2 brand lagi yang kejadian saya dengar. Mitranya yang mendaftarkan brandnya, karena memang dari awal si pemilik brand ini tidak mendaftarkan brandnya ke haki. Dan ini kan masalahnya di brand-brand yang nafsu ya, keburu pengen dimitrain, bisnisnya buka banyak cabang tapi hakinya belum daftarin, ini bahaya sekali. Akibatnya apa? Ya akibatnya kita sebagai pemilik brand nggak bisa lagi memiliki brand tersebut. Kita harus ganti nama. Bayangin udah berapa rupiah nominal yang kita gelontorkan untuk membangun brand, yang bayar influencer, bikin performance ads dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereknya harus diganti. Nah itulah yang kemudian jadi masalah ya. Jadi ya kan asas hukum di negara kita kan first to file ya. Siapapun yang mencatatkan pertama kali dinilai di mata hukum lebih tinggi statusnya ya. Makanya teman-teman sebelum memitrakan bisnis hakinya daftarin dulu aja. Kelas 4-3 lah minimal. Ya. Lanjut. SPKU ada ya. MOU-nya ya atau SPK-nya itu ada, tapi tidak jelas dan rinci sehingga memberikan peluang
kepada mitra untuk melayani gugat hukum ke franchisor. Solusinya apa ya? Solusinya SPKU-nya mungkin harus baik. Contoh gini deh, tidak ada pasal menulis secara jelas dan detail siapa yang menanggung kerugian kalau misal outletnya ini tutup. Itu sering banget terjadi. Harus ditulis ya teman-teman ya. Jadi dalam SPKU tersebut ketika outletnya tutup, ini siapa yang menanggung kerugian? Dan hal tersebut harus tertulis dengan detail. Kalau tidak ditulis, ya gimana? Oke ya. Nah inilah kemudian kelemahan kemitraan yang ketiga, legal suit ya, masalah-masalah legalitas yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pemilik brand. Gitu ya. Oh sorry, silakan yang mau screenshot silakan screenshot. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Oke ya. Lanjut. Long preparations, butuh waktu, tenaga, uang, dan trial dan error ketika kita membangun bisnis kemitraan. Karena memang banyak hal yang harus disiapkan ya teman-teman ya sebelum kita membangun bisnis kemitraan. Ini adalah kelemahan yang keempat. Banyak yang harus kita siapkan. Pertama, penyusunan SCM, Supply Chain Management, perencanaan dari hulu ke hilir. Yang kedua, penyusunan SOP operasional dan SOP produksi pada level outlet, penyusunan SOP operasional dan SOP produksi pada level warehouse, persiapan legalitas badan usaha dan pajak, strategi marketing untuk menjual paket bisnis, mencari vendor yang tepat untuk pembukaan cabang, menentukan support system untuk mitra kita, menyusun tim pusat, dan masih banyak lagi. Intinya, nyiapin sistem kemitraan itu nggak sebentar, lama. Dan emang itu bener, yang bener emang kayak gitu. Kalau misal kita nyiapin sistem kemitraan, boom, cepat jadi gitu ya, kayaknya ada yang salah deh. Karena ya kita nyiapin sistem ya, bikin sistem ya, nggak mungkin bikin sistem itu cepat. Saya pribadi butuh waktu 6 bulan sebelum dimitrakan. Itu pun fokus gitu ya, benar-benar fokus nyusunnya. Setelah 6 bulan, setelah buka kemitraan, oh ternyata masih ada bolong-bolongnya. Oh ternyata masih harus ada yang diimprove. Nanti setelah 1 tahun baru kelihatan, oh ternyata baru kayak gini nih yang oke. Dan nggak apa-apa, namanya juga nyusun sistem, emang lama. Belajarnya emang lama. Makanya kelas ini aja harusnya 3 jam, tapi jadi cuma berapa jam gitu ya. Jadi banyak poin yang harus kita perhatikan. Silakan di screenshot yang mau screenshot. Saya kasih waktu 3, 2, 1 tidur. Waduh, udah kayak hipnotis. Oke ya. Oke lanjut. Oke yang terakhir. Kelemahan yang terakhir. Control over the brand. Tak rekam dah layarnya. Oke, boleh Mbak Ayu silakan. Oke, control over the brand. Intinya ini kelemahan kemitraan yang kelima, artinya adalah kurangnya fleksibilitas ya atau kontrol kita dalam mengubah atau menciptakan sesuatu pada brand kita. Banyak yang bisa yang tadinya kita mudah lakukan, sekarang karena kita punya mitra, ya karena ini sistemnya mitra mandiri, kecuali kalau autopilot ya, kalau autopilot kan kontrol 100% di kita. Kalau misalnya ini mitranya mandiri, mitra mandiri, maka ini akan jadi isu nantinya. Pertama, fleksibilitas brand ya, mau nambah produk, launching produk baru, ngubah harga, bikin strategi promosi itu jadi akan lebih susah. Kenapa? Ya kita bisa merencanakan, tapi yang mengeksekusi di lapangan kan adalah mitra dan karyawannya. Oke ya, problemnya lagi kalau misalnya nih mitranya tidak berkomitmen. Kalau udah kayak gini kita harus ya SPKU-nya tadi ya di awal ya harus ada. Terus karyawan mitra keluar masuk isunya ke quality. Lalu karyawan milik mitra tuh relatif sulit diatur oleh pusat. Oke, intinya susah ngatur strategi bisnis. Solusinya, kalau misal mitranya mandiri, udah jelas, SPKU. Oh ya. Ya, artinya apa aja hak dan kewajiban setiap pihak kan memang harus ditulis ya Pak ya. Gitu. Kalau misal tidak memenuhi, nanti baru kita ini mungkin teman-teman, kalau misal mitra melakukan kenakalan ya dalam tanda kutip, maksudnya melanggar gitu ya, entah dia belanja bahan baku atau misal dia tidak mau ikut program promosi padahal wajib, yang kita lakukan sebagai franchisor tahap pertamanya adalah teguran tidak tertulis. Itu tahap paling pertama. Ya. Yang kedua, kalau misal tidak diindahkan juga, ya udah SP1. Oke, SP1, surat peringatan pertama, ditulis. Kita kirim kepada mitra. Harusnya, biasanya, sepengalaman saya setelah SP1 ini, mitra mau melakukan perubahan. Dan mereka mau menyampaikan, oh kenapa mereka nggak mau mengikuti program dari kita. Oke ya. Kalau SP1 masih nggak diindahkan juga, ya udah SP2.
Masih nggak diindahkan juga, ya udah SP3, which is pengakhiran kerjasama. Segala sesuatu yang melekat brand kita di dalamnya kita tarik. Mau itu Neonbox, mau itu GoFood, GrabFood, Shopee Food, kita tarik semuanya. Apakah mitra masih boleh jualan? Boleh, silakan. Tapi dukungan dari pusat kita tarik, brand kita tarik. Silahkan jualan tanpa dukungan dari kita. Itulah yang namanya pasal perjanjian, pasal pengakhiran kerjasama, dan harus ditulis dalam SPKU juga. Karena mitra juga harus aware. Oh, nanti kalau misal saya nggak mengikuti aturan, ya pengakhiran kerjasamanya bisa dilakukan seperti itu. Oke, jelas teman-teman ya? Mantap ya? Yang mudah ya Pak ya. Nah, itulah ya, teman-teman ya. 5 kelemahan kemitraan, mulai dari low margin, executive obscurity, legal issue, long preparation, dan control over the brand. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan nih, saya gantian yang bertanya ya. Setelah mengetahui kelemahan scale up metode kemitraan, teman-teman boleh bantu jawab di kolom chat, apa poin yang kira-kira menjadi kegelisahan teman-teman saat ini? Legalitas, standarisasi kualitas produk, atau ada yang lain? Boleh tulis di kolom chat, kita diskusi. Mbak Ayu, apakah ada contoh? Mbak Ayu, apakah ada contoh SPKU? Bisa di-share, tapi nanti di bagian akhir saya ini spill. Ya. Teman-teman boleh langsung dijawab di chat. Jadi jangan live dulu teman-teman, karena nanti di akhir kita ada spesial promo ya dari Pak Mas Agung, ada SPKU-nya nanti di spill, terus juga ada special package untuk franchise box ya Pak ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, kita bisa hubungi Pak Agung. Ya, oke. Gimana, lanjut nih? Atau kita Q&A dulu? Boleh teman-teman bagian yang ingin bertanya jangan sungkan. Ini malah partisipannya nambah ini Pak, 52 Pak. Oke. Silakan bagian yang bertanya ini dari Pak Ferry, legalitas kayaknya Pak Agung yang jadi kegelisahan utama. Nah, Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan. Ini sebenarnya sesinya udah sampai sini aja karena atau gimana nih? Gimana? Saya terserah Pak Ferry aja sih. Pak Ferry gimana? Pak Felix, ini maaf Pak Ferry. Seru nih Pak. Teman-teman, aku rasa nih kepastian pencapaian keuntungan mitra biaya marketing dan promosi itu yang menjadi kegelisahan dari Bu Jenis tuh Pak. Nah mungkin boleh Pak, habis ini kita spill Pak BSSM Pak. Oke, apa? Gimana Pak? Mohon maaf. Kita habis ini lanjut ke BSSM mungkin Pak, bab terakhir Pak. Langsung bab terakhir aja. BSSM nih, BSSM. Oke, jadi sorry saya kurang jelas. Jadi maksudnya kita lanjut dulu atau kita sudahi karena kayaknya nggak ada yang lanjut BFFM aja. Mungkin ini Pak dari Bu Jenis ada bertanya Pak mengenai kepastian pencapaian keuntungan mitra Pak. Karena biaya promosi dan marketing juga menjadi part bagiannya. Oke, ini Bu Jenis ya. Kepastian terkait keuntungan mitra, biaya marketing dan promosi. Biasanya kewajiban pusat ya. Ketika misal jadi ada mitra mandiri dan ada mitra autopilot. Mungkin saya jawab yang kalau misal skemanya adalah mitra mandiri ya. Jadi kalau misal mitra mandiri, pusat itu tidak memberikan kepastian bahwa bisnisnya akan menghasilkan keuntungan. Jangan ya, itu nanti bisa jadi pasal yang nge-backfire kita. Karena ini bisnis ya. Kalau misal kita bisa memberikan kepastian 100% bakal untung, better mungkin kita nggak mitrain bisnisnya karena akan sangat, kalau menurut saya akan sangat berbahaya sekali. Saran saya, sampaikan kepada mitra yang mau bergabung bahwa Pak, Bu, ini bisnis. Kemungkinan salesnya Bapak Ibu akan sehat bergantung sama banyak faktor. Salah satunya adalah lokasi yang Bapak Ibu nanti akan miliki. Ya, kalau misal lokasinya jelek one day, amit-amit, ternyata udah buka dan nggak perform, maka kita bisa bantu untuk relokasi dan proses relokasinya nanti akan kita dampingi, gitu. Mungkin itu adalah menurut saya solusi yang paling masuk akal ya. Kenapa? Karena ini bisnis bukan instrumen investasi kayak ORI atau SBN atau reksadana ya, which is sudah digaranti sama negara yang high risk, yang low risk, low return gitu ya.
saya sih saran saya jangan memberikan kepastian atau guarantee kepada mitra karena itu akan sangat memberatkan kita sebagai pengusaha. Gitu, seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, tambahan. Mungkin yang wajib kita lakukan adalah merencanakan ya planning untuk memaksimalkan sales dari setiap mitra yang sudah bergabung. Yang kedua, action ya. Merencanakan actions, setelah itu baru evaluasi. Apakah support yang kita berikan itu ngefek atau ada sesuatu yang harus kita perbaiki atau evaluasi. Seperti itu. Oke, jadi jangan memberikan guarantee. Thank you. Thank you, Pak Agung. Semoga menjawab Bu Jenis. Nah, ini lanjutkan nih, Bu. Pak Bu Jenis semangat banget. Lanjut ya, ketagihan ya. Lanjut, Tadi katanya 45 menit. Ini 45 jam. Oke, kita lanjutkan. Oke, bab ketiga, BFFM. Basic Fundamental Franchise Model. Bagaimana sih sebenarnya sistem kemitraan yang baik itu bekerja? Saya mau izin untuk minum dulu, teman-teman ya. Silakan, Pak. Oke. Nah, ini adalah tabel BFFM atau Basic Fundamental Franchise Model. Artinya, layaknya sebuah bangunan, layaknya sebuah rumah, ya, namanya bisnis model kemitraan itu punya pondasi yang menopang seluruh kegiatan bisnis yang ada di atasnya. Oke ya. Nah, seluruh pondasi ini ini masih kosong teman-teman ya, saya sengaja masih kosongin dulu. Seluruh pondasi ini harus disiapkan, harus ada 7. Oke, ada apa aja itu 7 pondasinya? Ada pertama, ini tulisannya udah muncul. Pertama ada passionate organizations, mapping strategi, supply chain, SOP plus program training, operation support, sales support, dan legal. 7 pondasi bisnis kemitraan atau franchise. 7-7-nya harus ada. Ada satu aja hilang dari 7 pondasi ini, potensi bisnis kemitraan kita untuk roboh, ya itu akan sangat besar sekali. Jadi 7-7-nya harus ada. Nanti saya jelasin 7-7-nya ini seperti apa. Oke ya. Lalu ketika 7-7-nya udah ready, jadi gini, mungkin logikanya gini, mungkin kita agak mundur dulu. Kalau misal teman-teman udah punya bisnis kuliner yang sudah berjalan ya, dan pengen membangun bisnis franchise atau kemitraan, maka apa yang harus pertama kali disiapkan? Itu ya kira-kira pertanyaannya. Nah, 7 hal inilah yang kemudian harus disiapkan. Gitu ya. Sip. Ya, 7-7-nya harus ada. Nah, kalau misal 7-7-nya udah ready, udah oke, baru kita masuk ke pilar yang pertama. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini ada mitra acquisition, nyari mitra. Ya, ada mitra journey planning, opening process, dan customer acquisitions. Mitra journey planning, mulainya dari sini ya. Mitra journey planning tuh ya artinya ya memetakan untuk mendapatkan mitra dari proses awal sampai penandatanganan kontrak. Saya ulangi, mitra journey planning isinya dari awal proses kita mendapatkan mitra sampai tanda tangan kontrak. Yang kedua ada opening process. Setelah pembayaran dari, maksudnya uang mitra kita terima, maka proses openingnya apa aja? Di-convert ke dalam timeline. Oke ya, dari proses pembukaan cabang itu apa aja? Mau rekrut karyawan, training karyawan, terus pengadaan alat dan segala macam sampai proses opening. Yang terakhir dari proses mitra acquisition adalah membantu setiap cabang yang sudah buka, baru buka, itu mendapatkan konsumen di awal. Dengan cara apa? Grand opening, dengan cara, ya itulah kayak buy one get one, beli 100 porsi bayar pakai doa, ya kayak gitu-gitulah ya buat customer acquisition di awal. Oke ya. Nah, kalau misal kita udah dapat satu mitra, apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya ketika kita baru dapat satu mitra adalah mitra manajemen. Di-manage mitranya. Mulai dari mana? Mulai dari sini ya. Kasih support program. Ya, sorry. AC-nya matiin. Kasih support program. Support programnya disesuaikan dengan mitra yang udah bergabung ini, yang baru bergabung ini. Kalau misal outletnya rame, jangan dikasih support penjualan. Kalau misal outletnya rame, itu kasih support operasional. Bantu mitra dan karyawan menjaga standarisasi kualitas produk. Lakukan visit lapangan. Kalau mitranya outletnya sepi, baru kita kasih support penjualan. Beda karakteristik outlet, beda support yang dibutuhkan. Oke ya.
Ketika supportnya udah kita tentukan kasih support seperti apa, lalu kita eksekusi. Siapa dari tim internal kita yang akan mengeksekusi support yang akan kita berikan? Paham? Ketika supportnya udah dieksekusi, tahap terakhir adalah mengevaluasi, audit dan problem resolve. Apakah support yang kita berikan itu menjawab kebutuhan mitra? Dapat poinnya ya? Nah, maka tahapannya sama. Jadi mitra yang sudah bergabung, kita kasih support ya. Ketika kita udah dapat satu mitra, cari mitra yang baru. Ketika mitra yang baru bergabung, udah dua kan? Nah, di manage tuh dua-duanya mitra yang sudah bergabung. Nah, sekarang cari mitra yang ketiga. Nah, mitra yang ketiga cari, prosesnya sama, ya udah 3 mitra. Nah, ketiga mitranya di manage. Ya, nyari mitra lagi, di manage lagi. Jadi pertumbuhan jumlah cabang kita seiring dengan pertumbuhan organisasi kita di pusat. Jadi setiap mitra kita itu mendapatkan support dengan kualitas yang baik. Ya. Jadi emang framework-nya seperti ini. Nyari cabang, disupport. Nyari cabang, disupport. Ya. Sampai apa ya? Sampai terserah Anda mau dibatasin mau seperti apa. Karena kan setiap cabang biasanya punya location rights area ya. Misal jualannya per kecamatan gitu ya, atau radius minimal 5 km. Jadi antar outlet atau antar brand itu nggak memakan market yang sama, silahkan. Jadi silahkan tentukan batasan jumlah pembukaan cabangnya sendiri. Gitu ya. Jadi nyari mitra, di manage. Mitranya udah di manage, nyari mitra lagi, setelah dapat mitra, di manage lagi. Gitu terus. Lalu tahap terakhir dari proses BFFM adalah exit. Silahkan kalau mau exit. Mau dijual, mau diakuisisiin kemana, atau mau di IPO-kan kayak rencananya Haus, silahkan. Ya. Ini adalah tahap terakhir dari teman-teman yang menjalankan bisnis. Ya, mau diwariskan bisnisnya ke generasi yang selanjutnya, silahkan. Exit. Ya, tapi untuk awal-awal ya ini, ya. Mulai dari, jadi ingat ya teman-teman ya, tadi ya, dari awal kita mulai dari pondasinya dulu. Pondasinya udah ready, udah ada semua, baru kita nyari mitra. Setelah nyari mitra, di manage mitranya, dapat mitra, dapat mitra baru di manage. Setelah itu nyari mitra lagi, setelah itu di manage lagi bersama dengan mitra yang tadi udah bergabung di awal. Jadi pertumbuhan jumlah cabang kita seiring dengan pertumbuhan organisasi kita di pusat. Sehingga setiap mitra kita mendapatkan support yang sama. Itulah cara paling pasti untuk menciptakan bisnis kemitraan yang sustain. Nggak langsung ujuk-ujuk 100 mitra di awal, brek. Boleh sih, monggo silakan. Tapi pastikan mitra manajemennya jalan. Kalau misal teman-teman udah biasa ya. Tapi kalau masih pertama kali memitrakan bisnis, saran saya jangan langsung banyak di awal. Pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Perlahan. Ya. Dari Pak Feryandi, idealnya satu tim itu handle berapa mitra? Satu tim itu bisa menghandle tergantung ya timnya jumlahnya ada berapa orang ya, karena kan di bagian support operasional dan support sales ya sebenarnya. Tergantung kalau misal size outlet kita besar ya, misal kayak sekelas restoran, maka mungkin satu tim yang terdiri dari 3 orang itu mungkin maksimal cuma bisa menghandle sampai 3 mitra aja. Tapi kalau size outletnya kecil ya bisa jadi 3 orang yang ada di pusat bisa menghandle sampai 10 cabang. Bergantung ya dengan size bisnis kita. Dan harus kita lakukan evaluasi. Sebenarnya berapa yang ideal? Yang bisa menjawab itu kan cuma teman-teman ya sebagai pemilik brandnya, bukan saya sebagai pihak luar. Gitu ya. Sip ya, teman-teman ya. Semoga menjawab. Nah, kita habis itu saya nggak tahu ini masih ada waktu nggak buat kita bedah satu-satu per poin per poin. Sekretaris saya udah ngeliatin. Ya. Lanjut Pak, lu Pak Ferry semangat banget. Lanjut ya, masih semangat ya. Oke. Nah, kita masuk ke pondasi pertama. Kalau kita lihat BFFM, tadi kan ada 7 pondasinya. Nah, ini saya bakal breakdown dulu, sama format tadi di breakdown satu persatu. Ya, yang ketujuh, dari yang paling kiri bawah ada passionate organizations. Ya. Nah, saya pengen langsung aja ngambil studi kasusnya Chick-fil-A
kenapa ngambil studi kasusnya Chick-fil-A? Karena menurut saya ini adalah salah satu contoh implementasi organisasi yang memiliki passion yang sangat baik sekali. Kenapa? Gini, indeks kepuasan pelanggan di Chick-fil-A itu jauh ya, tinggi banget skornya daripada McDonald, KFC, Burger King, dan kawan-kawannya. Outlet Chick-fil-A itu omsetnya jauh, per outlet ya, itu omsetnya jauh mengungguli McDonald, KFC, Burger King, dan kompetitor sekelasnya. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya simpel, indeks kepuasan pelanggannya tinggi sekali. Konsumen, ya pelanggan kalau datang ke Chick-fil-A, itu merasa mereka lagi dilayani dengan sepenuh hati. Nggak cuma dilayani dengan, ya karena karyawannya digaji. Karena itu karena kita sebagai pelanggan kan sebenarnya bisa mendeteksi hal tersebut ya. Nah itulah yang kemudian mendasari Chick-fil-A memiliki keunggulan yang lebih tinggi daripada kompetitor sekelasnya. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan sehingga karyawannya itu memiliki passion kerja yang sangat tinggi sekali? Ya, kita bedah satu-satu. Pertama, rahasianya ada di sini. Ini kebaca nggak ya? Kelihatan nggak? Baca Pak, minggu Kebaca ya? libur. Libur ya, close Sunday. Tiap hari Minggu mereka tutup. Nggak cuma outlet yang ada di lapangan, yang ada di mall, yang ada di stadion, maupun yang ada di ya tempat-tempat ramai lah. Tiap hari Minggu mereka tutup. Pertanyaannya, kok bisa tiap hari Minggu tutup, tapi omsetnya lebih gede daripada McDonald? Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Ternyata usut punya usut, ya mereka ya tiap hari Minggu tutup itu adalah salah satu rahasia mereka untuk menciptakan working culture yang bisa melahirkan passion atau etos kerja yang sangat tinggi sekali di organisasinya. Nah, itulah yang kemudian jadi rahasianya. Oke, kita bedah ya dari sisi passion cycle. Jadi biar lebih mudah dipahami. Pertama, start with why. Ya, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi dengan buku atau speech-nya Simon Sinek ya terkait start with why. Oke, ngapain sih kita berbisnis? Why? Ini akan menjadi landasan utama yang membuat karyawan di organisasi kita itu mau nggak go beyond, ya, bekerja dengan hati atau ya udah sepenuh gaji aja. Alasan kenapa kita membangun perusahaan itu penting sekali. Misal gini deh, kalau misal teman-teman ngebangun perusahaan, ya ngebangun banyak cabang, alasannya karena saya pengen kaya. Apakah karyawan Anda peduli? Kalau alasan semacam itu dijadikan dasar Anda untuk berbisnis, ya karyawan Anda tidak akan mau bekerja melebihi target yang sudah ditetapkan, tidak akan mau bekerja dengan sepenuh hati. Nah, sekarang kita balikin. Why? Kita tanya Chick-fil-A. Why? Kenapa sih Anda berbisnis? Kita tanya Chick-fil-A. Jawabannya adalah berbisnis untuk ibadah. Kenapa seperti itu? Karena memang salah satu rahasia yang mereka lakukan adalah tiap hari Minggu kan mereka tutup. Karena kan mostly di sana, saya nggak tahu Katolik atau Protestan ya, cuma tiap hari Minggu karyawannya diliburkan agar setiap karyawannya itu bisa ke gereja. Nggak cuma yang di outlet ya, yang ada di pusat libur, yang ada di warehouse libur. Saya nggak tahu vendornya libur juga apa enggak, tapi kayaknya sih enggak. Maksudnya tim internalnya seluruhnya itu hari Minggu libur semuanya, nggak ada yang beroperasi. Tutup. Semuanya tutup tiap hari Minggu. Terus ngapain? Ke gereja. Itulah salah satu bentuk implementasi budaya perusahaan yang mungkin ekstrim, tapi sangat powerful sekali. Kalau misal perusahaan itu, gini deh, kalau misal karyawan itu bekerja di mana perusahaan sesuai dengan value-nya mereka, ya, saya yakin mereka akan going beyond ya. Artinya ya mereka didukung gitu, mereka mau beribadah, mereka didukung. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan start with why-nya punyanya Chick-fil-A. Itu landasan awalnya. Ya, itu dasar awalnya. Tahap selanjutnya untuk menjaga passion dalam organisasi apa? Screening. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang atau setiap stakeholder yang masuk ke dalam Chick-fil-A itu harus sesuai dengan value-nya Chick-fil-A. Termasuk karyawan, termasuk mitranya, termasuk investornya, semuanya harus sama dengan value-nya Chick-fil-A. Jadi bayangin ya, ada sekitar 35.000, saya nggak tahu 35.000 atau 3.500 cabang gitu, sekitar 28.000 karyawan. Di Chick-fil-A, semuanya punya value yang sama. Bayangin betapa powerful-nya hal tersebut. Oke ya, screening.
Orang-orang yang masuk dalam perusahaan disaring berdasarkan apa? Berdasarkan ini, why-nya. Ya. Lalu ketika orang-orang yang udah se-value ya, sevisi ini masuk dalam perusahaan, tahap selanjutnya sebagai pemimpin usaha yang kita lakukan adalah habit. Bentuklah kebiasaan-kebiasaan yang menjaga value-value tersebut. Kayak value-nya habit-nya apa yang kita bentuk, yaitu salah satunya tiap hari Minggu tutup. Itu bentuk habit yang sampai saat ini dilakukan sama Chick-fil-A dan orientasinya bukan sama duit doang. Percaya atau tidak, Chick-fil-A meskipun outlet-nya sales-nya lebih gede daripada McD, KFC, dan lain-lain, mereka sampai hari ini belum IPO. Itu salah satu bentuk konkret mereka. Mereka bukan orientasinya ke duit. Sampai hari ini. Nah, setelah habitnya terbentuk, ya, ketika habit dalam perusahaan itu sudah terbentuk, tahap selanjutnya adalah fokus. Fokus di sini ada dua, teman-teman ya. Fokus yang pertama adalah gini, satu perusahaan ya, PT-nya Chick-fil-A ya, kalau dalam Indonesia kan PT. Maksudnya si PT-nya Chick-fil-A, perusahaan ini, itu untuk satu Chick-fil-A doang. Mereka nggak ada buka brand kedua, nggak ada buka brand ketiga. Bayangin betapa fokusnya tim marketing yang ada di sana, atau tim operasionalnya. Disuruh mikirin Chick-fil-A doang. Ya, di Indonesia, saya nggak mau sebut brand ya, ada perusahaan yang udah sukses sama brand pertama, buka brand kedua. Udah sukses dengan brand kedua, buka brand ketiga. Akhirnya berapa tahun lagi, ya collapse. Ya, bayangin tim marketingnya yang tadinya bisa fokus mikirin satu brand, di sekarang disuruh mikirin 5 brand. Kan resource-nya jadi terbagi ya, masing-masing brand dapat 25% atau 20% jatah fokus dari timnya. Itu baru marketing doang, kita belum ngomongin soal supply chain dan tim operasional. Fokus ya, satu brand dulu aja. Karena ya disadari atau tidak, membangun brand itu sulit dan biayanya mahal. Satu aja dulu. Biar apa? Biar tim Anda juga semakin fokus. Bisa meluangkan hatinya di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisnis kan nggak mudah ya, sulit ya bisnis ya. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, apalagi sebagai pemilik perusahaan. Karyawan kita itu juga nanti akan mengalami hal yang sama. Kemarin kan habis pandemi segala macam, sama Chick-fil-A juga sama, kena juga kayak masalah silih berganti dalam bisnis lah, omset kecil lah, apalah. Cuma kalau kita fokus, ya kita fokus. Fokusnya apa tuh maksudnya? Fokusnya coba dibalikin ke sini. Ngapain sih kita berbisnis? What for? Ngapain struggling sama bisnis? Kalau misal bisnisnya dijadikan landasan buat ibadah, bayangin betapa tenangnya kita, betapa tenangnya karyawan kita. Nah, inilah yang disebut dengan passion cycle, teman-teman ya. Mungkin penjelasannya agak panjang, mohon maaf, agak belibet juga. Tapi kira-kira dapat ya poin-poinnya ya. Itulah yang kemudian dijadikan Chick-fil-A untuk menjadikan dari analisa saya sebagai pihak eksternal aja, dari beberapa artikel dan dokumentasi yang saya bukukan, inilah yang mereka lakukan untuk membangun organisasi yang memiliki passion yang sangat tinggi sekali. Ini penting. Kenapa ini penting? Kalau kita membangun bisnis gede, pada akhirnya kan organisasi kita lah yang akan mengeksekusi plan yang kita miliki. Kalau kita memiliki army lagi, maksudnya tim yang sangat solid sekali, maka ya plan itu akan bisa dieksekusi dengan baik. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat, kalau nggak ada ya udah. Oke, lanjut. Yang kedua ada mapping strategi. Mapping strategi ini maksudnya gini, kan salah satu bentuk atau salah satu kegiatan utama bisnis kemitraan atau franchise adalah buka cabang. Bener ya? Makanya kita harus punya yang namanya SOP pembukaan cabang. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini saya tulis ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kompetitor mapping. Coba cek, ada kompetitor nggak di lokasi tersebut? Kalau ada, apakah gini? Simpelnya, apakah kita pede untuk head to head dengan kompetitor yang ada di lokasi tersebut, baik secara produk maupun secara value, secara keseluruhan. Yang kedua, customer mapping. Coba cek demografi konsumen yang ada di lokasi tersebut. Apakah sesuai dengan profil brand kita? Jangan sampai gini, brand kita tuh mahasiswa banget, tapi buka di lokasi pemukiman, ya nggak nyambung. Maka hindari.
Yang ketiga, product mapping. Apakah perlu kita mengubah feature dan price produk kita secara keseluruhan untuk buka di lokasi tersebut? Contoh, kalau saya buka martabak di daerah Jakarta Selatan, maka ya di daerah dikatakanlah daerah Setiabudi, maka ya coklat keju ya martabaknya tebel, toppingnya banyak, harganya mahal. Kalau saya bukanya di Cikupa, di Kabupaten Tangerang sana, berubah tuh harganya murah, dagingnya tipis, toppingnya tipis. Ya, itulah yang disebut dengan product mapping. Perlu nggak untuk menyesuaikan produk kita? McDonald aja tiap cabang kadang bisa beda harga. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, fundamental yang selanjutnya adalah nih ya, warehouse, supply chain. Ya, warehouse kan akan jadi bahan apa yang namanya? Bahan istilahnya tuh apa sih? Lupa saya. Pusatnya lah ya buat jualan bahan bakunya lah ya buat kepada mitra-mitra kita. Ya. Nah, gudang itu punya 4 fungsi utama. Tadi kita udah bahas ya, producing, stocking, processing, dan delivering. Nah, gudang itu memiliki 2 bahan baku yang datang ke dalam gudang. Ada 2 secara garis besar. Ada yang standardized material, which is dari pabrik yang udah pasti kayak gitu bentukannya. Ada yang ya pasar, yang unstandardized, yang pasti nggak standar. Nah, dua-duanya ini harus kita sortir ke dalam gudang. Dan kalau misal dikelola, silakan kelola. Kalau tidak, berarti cuma penyimpanan, setelah itu baru dikirim kepada mitra. Sesuai sama itu Vivo, dan dia inventory management lah. Ya. Ya. Selanjutnya, bahan baku itu dikirim kepada mitra ya. Nah, mitra-mitra ini kemudian mengelola bahan baku sesuai dengan order. Mohon maaf. Mohon maaf ya, teman-teman. Dulu Pak. Oke, lanjut. Mitra mengelola bahan baku, ya order berdasarkan pesanan dari konsumen ya. Setelah order komplit, maka ya udah ke konsumen langsung. Oke, di sini faktor teknologi itu penting sekali buat kita aplikasikan di dalam bisnis kita. Ya, setuju ya? Maka kalau dari saya ya, ada beberapa hal terkait teknologi yang perlu kita implementasikan di bisnis kita. Pertama, ini mungkin teman-teman pada nggak familiar karena ini baru aja launching tahun 2022, baru banget ya, sekitar 6 bulan lalu. Franchise yang punya tuh ex-ownernya Jurnal by Makari, CEO-nya, ex-CEO-nya itu bikin Pak Daniel Winoto atau Witono, saya lupa namanya. Intinya Pak Daniel ya, ex-CEO-nya Jurnal, itu bikin aplikasi ini. Ini baru banget, mereka belum dapat pendanaan ya. Aplikasi khusus untuk mengatur banyak cabang franchise kuliner. Dah. Ya. Sip. Nah, silakan kalau mau hubungin saya buat dijadwalin demo, monggo silakan, nanti saya kenalin sama pihak franchise-nya. Ya, ini yang saya pakai juga. Oke. Terus franchise ini emang fungsinya buat apa? Pertama, manajemen inventory yang ada di gudang. Udah jelas ya. Yang kedua, POS. Jadi franchise itu udah end to end sampai POS yang ada di outlet. Jadi kita nggak perlu pakai POS lagi karena udah disediain sama franchise. Enaknya kalau pakai franchise, tiap cabang harganya kita bisa bedain. Ya. Terus yang kedua ada goods ordering. Jadi POS-nya itu juga bisa berfungsi untuk sebagai aplikasi pemesanan bahan baku ke pusat. Jadi pesan bahan baku lewat situ, bayar bahan baku lewat situ, konfirmasi juga di situ. Gampang ya? Oh, ini end to end banget ya. Goods ordering, payment juga di situ ya. Oke, terus buat laporan keuangan gimana Mas Agung? Tadi kan saya pengen buka banyak cabang ya. Kalau misal teman-teman mau buka cabang terus laporan keuangannya harus ada ya. Nah, saya rekomendasikan ya tadi delegasi. Setiap cabang yang kita punya itu punya delegasi di satu tempat. Untuk apa ya? Untuk menganalisa yang 4 laporan keuangan tadi untuk dipisah tiap cabangnya. Plus ya, ada laporan kebocoran bahan baku. Contoh gini, misal teman-teman jual ayam ya, contoh ya, katakanlah jual ayam, harusnya tuh laku 100 porsi, tapi ketika dicek stok, itu cuma ada 80 porsi terjual. Lah 20 porsinya kemana? Itulah yang dimaksud dengan laporan kebocoran bahan baku. Nah, itu sudah disediain juga sama delegasi. Oke, inilah yang saya pakai, inilah yang saya gunakan ya. Silakan dicontek, monggo dicontek, mau disesuaikan juga monggo. Kalau mau tertarik sama delegasi sama franchise, hubungin saya aja boleh, nanti saya kenalin sama pihak ininya ya teman-teman ya.
saya tulis nomor handphone saya di kolom chat aja, jadi biar uh, Um, biar teman-teman bisa hubungin saya. Ini Agung kayak gini aja. Oke lah, sip. Nah, inilah teknologi, implementasi teknologi yang penting dalam manajemen supply chain kita yang ada di outlet. Ya, kira-kira seperti itu. Udah mungkin seperti itu aja. Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik teman-teman, jangan takut, jangan sungkan, silakan bagi yang bertanya, boleh langsung unmute, juga boleh chat di grup ya, chat di kolom komentar. Nanti Pak Agung akan langsung jawab. Silakan teman-teman. Ini pada malu-malu kayak gini Pak. Nah, ya. Ini kalau misal udah sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang pengen dibahas ya. Cuma kayaknya saya jam 12 udah harus ke tempat lain. oke. Nah, mungkin Kalau ada gitu saya beberapa hal lihat ya yang Pak. buat teman-teman mungkin saya rekomendasiin untuk ikut ini kali ya. Jadi sebentar ya. Enggak. Soalnya kayaknya terlalu ini ya, waktunya terlalu mepet ya teman-teman ya. Jadi ini kelas kemitraan, harganya murah banget. Sebenarnya materinya sama, cuma lebih lengkap lagi. Jadi soalnya biasanya ini durasinya 3 jam ya, sampai jam 1 siang. Setelah itu baru sesi Q&A. Harusnya ini materi buat besok jam 10 pagi di jam yang sama. Teman-teman silahkan gabung, harganya murah banget, cuma 75.000. Materinya sama yang kita pelajari hari ini, cuma sampai selesai ya. Karena ya buat teman-teman hari ini yang ikutan di kelas vegan, boleh banget buat ikutan ya. Thank you Pak. Nah, Pak mungkin aku tuh satu Pak mau nanya Pak. Bagaimana cara menentukan KPI untuk masing-masing outlet, masing-masing staff, terutama SPV gitu Pak? Bagaimana cara menentukan KPI masing-masing outlet ya? KPI itu kan harus punya objek dan subjek ya. Artinya objeknya jelas, misal meningkatkan penjualan cabang. Nah, subjeknya juga harus jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan setiap cabang. Letak penugasan tersebut harus jelas ya. Artinya kalau misal peningkatan jumlah cabang itu kemudian dibebankan kepada mitra, maka ya KPI tersebut akan melekat pada mitra. Tapi kalau misal ada pada kita sebagai pengusaha, berarti kita yang berkewajiban untuk meningkatkan penjualan cabang tersebut. Gimana cara menetapkan KPI yang sesuai? Saran saya ya, kita sebagai pengusaha turun dulu ke lapangan, terjun dulu ke lapangan, ngerasain. Ya sebenarnya tuh yang ideal tuh seperti apa sih? Yang ideal ya. Yang ideal berdasarkan ya experience yang kita dapatkan di lapangan. Dari situ kita baru bisa menetapkan, oh ternyata karyawan saya harus perform seperti ini. KPI-nya ini, job desk-nya ini. Jadi kita dulu yang terjun ke lapangan. Jadi jangan buru-buru langsung pengen autopilot ya, itu saya sebenarnya sangat tidak suka ya pengusaha kuliner, apalagi kalau masih baru pemula, baru buka satu cabang langsung pengen autopilot. Kalau pengen autopilot jadi investor pasif aja. Kalau pengen menetapkan KPI, membangun organisasi dan sebagainya, harus terjun dulu, harus capek dulu. Kerja cerdas itu hanya timbul ketika nanti kita udah kerja keras, harus panas-panasan dulu, masak dan segala macam. Baru nanti kita bisa menetapkan KPI dan job desk yang ideal untuk bisnis kita. Semoga menjawab Pak ya. Itu dari perspektif saya, kalau salah mohon dikoreksi. Boleh. Iya Pak. Wah ini agak teknis nih Pak. Bu Devina nanya nih, BMW nih, BMW. Kenalan supplier dry fruit nggak Pak? Atau freeze dry fruit? HUF kayaknya ya. Kalau dried fruits sama freeze dried fruits, saya ada ya temennya temen ya, kenalannya teman. Kebetulan salah satu teman saya itu dulu bisnisnya adalah buah-buahan, supplier buah-buahan. Mungkin teman-teman bisa ke kontak ini ya, namanya Hey Farm. Mereka basisnya ada di Bandung, cuma untuk pengiriman logistik bisa sampai di daerah Jabodetabek.
Itu silakan dikontak aja. Itu punya teman saya juga namanya Adrian Maulana. Dia tapi sekarang dia udah di Oxford dan didelegasiin kepada timnya untuk saat ini. Boleh? Oke. Kalau jawab Pak deh. Nah, ini Pak, aku dengar-dengar ada bocoran ya Pak. Ada expansion class nih Pak. Apa tuh Pak expansion class Pak? Oh, expansion class itu kan hari ini sebenarnya kita belum selesai ya belajarnya sampai selesai. Harusnya kita tuh belajar sampai selesai dulu untuk teman-teman ya. Sebentar ya. Ini jadi harusnya kita tuh belajar dulu sampai selesai semuanya. Jadi kita udah belajar ya, teman-teman ini asumsiin ya. Kita udah belajar, baru masuk ke expansion class. Jadi anggaplah ya, pura-puranya ya. Kita udah belajar semuanya. Bab 1 udah, bab 2 udah, bab 3 udah, bab 4 udah, bab 5 udah juga sampai selesai. Maka sebelum masuk ke Q&A session biasanya saya akan perkenalkan kepada teman-teman untuk masuk program lanjutannya. Nah, program lanjutannya ini udah program final ya, nggak ada upselling lagi setelah kelas ini. Jadi programnya ini memang untuk teman-teman yang mau menyusun sistem kemitraan secara solid dan ya ini dapat mempelajari semuanya secara detail ya. Dapat dokumen contohnya dapat, kayak misal tadi ada SPKU, terus ada jenis proposal-proposal kemitraan kita analisa dan kita kasih ada sekitar 138 proposal dari beberapa brand yang berbeda kayak Janji Jiwa, Ngikan, Gojiko, apa aja lah beda banyak banget ya. Lengkap dengan template-nya serta dimentorin secara berkelanjutan. Ada grup khususnya lah. Karena kan nyusun kemitraan lama ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan expansion class. Materinya banyak ya, ada 138 proposal, kontrak SPKU, bisa langsung di-download, bisa langsung diedit. Ada bundle SOP, contoh SOP untuk menjaga standarisasi kualitas produk, lalu ada kontrak kerja karyawan, materi training karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, berapa harganya? Apakah 20 juta? Wow. Tidak ya. Tidak ya, ini komunitas ya, ini komunitas pengusaha kuliner.id, jadi nggak segini. Paling biayanya kita murah aja, nggak nyampe nggak mahal ya teman-teman ya. Benefitnya kira-kira ya gini, ada penjelasan detail teori, contoh dokumen atau template, call to action, teman-teman diajak langsung untuk langsung praktek, dan ada grup diskusi di Telegram. Teman-teman bisa juga bersirkel atau networking dengan pengusaha franchise atau kemitraan yang lain. Ada juga yang udah praktek, ada yang udah buka cabang banyak duluan, ada juga yang masih nyusun. Ya, jadi kita bareng-bareng di situ di dalam satu forum. Gimana cara belajarnya? Ini e-learning ya. Jadi rekaman video plus ada dokumennya. Jadi saya paham ya, teman-teman kan pasti sibuk ngurusin bisnisnya. Mungkin ada waktunya baru malam atau ada waktunya baru jam berapa gitu ya. Nah, itu sambil nyusun, sambil belajar. Kalau misalnya ada materi yang tidak dipahami, baru kita diskusikan di dalam grup. Mau itu soal pajak, mau itu soal operasional, mau itu soal perizinan, itu boleh kita diskusikan di grup. Dan teman-teman yang lain juga bisa nimbrungin gitu ya. Jadi bisa dipelajari kapanpun, dimanapun. Harganya berapa? Murah banget ya, 750.000. Ini bisa diakses selamanya. Selama saya hidup, insya Allah bisa diakses. Gitu ya, bayarnya sekali aja, akses kapanpun dan dimanapun. Dan harganya murah ya, cuma 750.000. Jadi kalau ya saya rasa murah ya 750.000, karena kalau kita misal udah berhasil nyusun kemitraan aja, udah ngejual satu cabang aja, itu brand license-nya kan, jadi ROI ilmunya tuh cepet. Ya, payback periodnya tuh cepet. Ya, kalau mau booking expansion class langsung boleh, silahkan. Jadi kalau misal teman-teman udah booking expansion class, besok saya kasih gratis yang 75.000 tuh untuk menyelesaikan materi hari ini sampai selesai. Itu boleh. Nanti konfirmasi ke admin di 0813 1717 2813. Bookingnya di 750.000. Dah itu aja sih. Materinya detail banget karena kan banyak ya dokumennya harus disiapkan. Gitu. Iya. Nah, teman-teman gila, kapan lagi teman-teman dengan harga 150.000 bisa dapat value up to 21 juta. Wah, ini keren banget nih pengusaha kuliner. Langsung teman-teman kita chat WA adminnya, langsung dibombardir, dapat 150.000, dapat free class besok ya Pak ya. Dapat free class besok. Wah, ini jarang terjadi teman-teman ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Ferian. Mungkin banyak juga yang bertanya nih. Pak, kalau misalnya program pendampingan untuk menyusun sistem kemitraan dari nol, apakah ada dan biayanya berapa ya Pak ya? Ada ya, karena saya konsultan teman-teman ya. Jadi selain ngajar seperti ini, di sesi seperti ini, saya juga memberikan service atau jasa
untuk teman-teman ada waktu untuk belajar, untuk mempelajari ilmu baru, itu saya berikan jasa pendampingan mulai 9,5 juta untuk pendampingan menyusun sistem kemitraan sampai bisnisnya siap untuk dimitrakan. Atau mungkin cuma nyusun legalnya doang, atau misal cuma nyusun SOP-nya doang biar standarisasinya ada. Jadi bisa customize service-nya tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Tapi mohon maaf, ini lagi full book sampai Januari. Jadi mungkin bisa. Ya, karena saya cuma bisa nerima 2 klien sebulan, teman-teman ya. Jadi jadi yang ini mungkin agak terbatas. Jadi kalau saya sarankan kepada teman-teman, kalau mau boleh nanti kontak saya aja di WhatsApp ya. Untuk kita ngobrol-ngobrol, boleh bernetworking dulu, nanya-nanya dulu, boleh, mangga, silakan. Ya, tapi untuk teman-teman yang mau belajar dulu, aduh kemahalan Mas Agung, 9 juta untuk didampingi. Oh ya, enggak, ya udah kalau gitu kita belajar bareng-bareng dulu aja. Sampai jadi ya Pak ya? Sampai gimana Pak? Ya, sampai jadi. Sampai jadi, Tergantung Pak. kebutuhan ya. Nggak ada batas waktu gitu Pak? Ya, tergantung ini juga ya Pak ya, tergantung tingkat kerumitan. Jadi kalau misal bisnisnya skalanya kecil mungkin bisa murah. Tapi kalau misal skalanya restoran kayak sebesar mungkin McDonald atau abnormal gitu, itu kan gede. Nah, itu biayanya beda. Karena tingkat kerumitannya beda. Oke. Baik. Wah, ini sudah nggak berasa Pak, udah berapa jam berarti nih? Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam bersama Nah, kan Pak Agung. Nagih Pak, kurang ini Pak. kurang ya waktunya ya. Kurang rasanya. Nah, baik ini karena Pak Agung udah mau meeting lagi, kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman juga terima kasih sudah datang, atensinya terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang lain ya Pak Agung ya. Ya, mudah-mudahan ya bisa segera offline ya. Mudah-mudahan dapat insight yang banyak, dapat banyak sekali insight, feedback yang tentu aku rasa sedikit banyak berpengaruh buat bisnis kita. Nah, dan kita percaya juga bahwa setiap hari adalah kita harus learning belajar suatu hal yang baru untuk bisnis kita. Dan aku rasa pengusaha kuliner.id dan Facebook adalah tempat yang sangat pas. Nah, teman-teman buruan daftar ke WA adminnya, bisa langsung konsultasi dengan Pak Agung juga. Nah, terima kasih Pak Agung, terima kasih semuanya. Baik teman-teman, sampai jumpa di talk show KFKFIN selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya.